Aduh, gimana ini teman-teman Oten? Baru juga bangkit dari kematian. Astagfirullahaladzim, Bang, Ya. Nabi aja mau dibunuh bang, menyampaikan kebenaran. Ya bang, mereka ini orang-orang kafir dulu. Para nabi, mereka mencoba untuk membunuh para nabi. Ya kan, karena para nabi itu menyampaikan kebenaran. Seperti halnya dengan Bang Zuma. Ya, menyampaikan kebenaran. Mereka tolak bang, dengan cara itulah mereka bisa mengkick atau mereport atau menghilangkan Abang Zuma dari Komal ini, begitu bang. Wajar Dari aja itu, permukaan, Bang. Maklum. dari permukaan bumi kayaknya. Allahu Akbar. Yang tidak suka dengan kebenaran itu adalah setan, iblis. Ya, kalian adalah iblis karena kalian tidak suka dengan namanya kebenaran. Wajar kalau itu, wajar. Karena pada saat Tuhan memerintahkan iblis saja untuk sujud, patuh, hormat kepada manusia Adam, dia tidak mau. Karena itu adalah kebenaran. Karena itu yang menyampaikan adalah Tuhan. Tuhan itu adalah kebenaran yang hak. Maka dia langgar kebenaran itu. Makanya iblis sampai sekarang ini menjadi penggoda umat manusia. Kalian adalah termasuk umatnya iblis, Syaitonir Rojim. Silahkan bang. Lanjut bang Ardi. Allahu Akbar. Oh ya, ini teman kita Alpa Omega semalam sudah 3 pertanyaan untuk Islam. Ya, silakan. Apalagi yang oh iya, tetap tema ini ya. Iya Gurunda. Oke, Ya baik, bagus baik. ini ya. Kita berharap dia dapat hidayah saudaraku. Lanjut Bang Alfa. Silakan Bang Alfa. Apalagi yang mau dipertanyakan? Silakan. Kalau bukan dalam, ya saya sebenarnya bisa saja ini menjawab Yesus berdoa pada Allah itu karena Yesus itu dalam kondisi kemanusiaannya. Itu kalau merujuk kalau kita memakai patokan penafsiran. Nah, tetapi dalam kitab Amsal tadi jangan bersandar pada asumsi penafsiran manusia. Iya. Nah, Amsal sementara 3, dalam memahami ayat kita harus bisa menafsirkan itu, bukankah agak membingungkan ya? Saya belum begitu paham itu. Baik. Terus Boleh saya bagaimana bicara? cara memahami ya? Iya, Oke. iya. Oke. Saudara saya gini. Jadi kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bismillahirrahmanirrahim innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah yang tidak terlihat oleh mereka itu, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang disembah oleh para nabi, yang maha suci lagi maha tinggi itu, diterangkan dalam Al-Quran surah Muluk bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang takut, orang yang bertakwa kepada Allah, pada Tuhannya yang tidak terlihat itu oleh mereka. Jadi pencipta langit dan bumi itu memang tidak terlihat. Sama seperti yang dinarasikan oleh para nabi, termasuk Yesus ketika dia bercerita tentang Tuhan yang disembahnya oleh dia, itu adalah Tuhan yang tak terlihat. Bisa dibaca di dalam 1 Timotius 1 nomor 17, 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 nomor 16. Dan juga itu dinarasikan di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6, bahwa Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tak nampak, tidak serupa dengan apapun. Nah, Al-Qur'an lagi-lagi menarasikan innama tunsiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Allah itu, walaupun mereka tak melihat pencipta langit dan bumi itu, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan yang pahala yang mulia. Jadi kami hanya diberitakan untuk menyampaikan kebenaran tentang hakikat Tuhan, bahwa hakikat Tuhan itu tak terlihat. Tuhan itu tak nampak. Tuhan itu tak nampak. Wa khasyir rahman bil ghaib. Bahwa Tuhan yang Maha Pengasih itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia di atas muka bumi ini. Itu poin di dalam konsep ilahi ya, di dalam ajaran agama Islam. Lalu bagaimana kemudian umat Islam ini memahami keberadaan Allah, keberadaan Tuhannya? Kok menyembah sesuatu yang tak nampak? Allah mengatakan apa?
sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan. Jadi Allah akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kami dari di segenap penjuru dan pada diri mereka. Subhanallah. Jadi Allah mengatakan gini, kami tak nampak oleh mereka, tetapi kami akan menyatakan keberadaan kami kepada mereka. Dengan cara apa? Menyatakan tanda-tanda keberadaan kami itu dari segenap penjuru dan justru juga pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran yang datang kepada mereka itu adalah hak, benar. Tidak cukupkah bagi kaum yang berfikir bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, kita bernarasi nih. Ini kuku setiap hari bertambah panjang. Yang mengurusin itu siapa? Kita. Yang memanjangkan kita, yang memanjangkan ayah ibu kita, bukan. Lalu siapa? Inilah yang kami sebut Allah. Maka Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami memberikan tanda-tanda kepada tubuh manusia tentang keadaan bahwa kami itu ada. Apa itu? Kami menumbuhkan kukunya. Bukan mereka yang menumbuhkan kuku mereka, bukan nenek moyang mereka, bukan pabrik, bukan mesin yang menumbuhkan kuku mereka. Ini baru satu kuku. Lalu kami yang menahan giginya agar tidak bertumbuh panjang layaknya rambut. Siapa yang menjaga gigi supaya tidak panjang seperti rambut? Kamilah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang berfikir, wala'allahum yatafakkarun. Nah, ini konsep di Islam. Konsep di Islam tentang Tuhan itu memang susah untuk dipahami. Oh, kalau tolak ukurnya, standarnya tidak beranjak dari fungsi akal. Nah, ini Allah mengatakan itu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fil anfusihim. Jadi tanda-tanda alam adalah bukti keberadaan Allah, dan bahkan tanda-tanda yang ada pada diri manusia adalah tanda-tanda keberadaan Allah. Ini Al-Quran, Bu. Nah, sekarang masuk kita ke tema. Yesus berdoa kepada Allah. Betul. Yesus berdoa kepada hakikat penciptanya yang tak terlihat, yang tak nampak. Nah, sekarang permasalahannya ini ada di Kristen. Kalau saudara tadi menggunakan narasi akal, oke, kita maklum. Karena sahabat Alpa ini adalah manusia yang diberi oleh Allah akal. Sehingga dimensi ini Anda katakan kami tidak bisa berasumsi. Harus merujuk kepada Amsal 3 nomor 5. Merujuk kepada firman Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya, apakah yang disampaikan Paulus itu adalah firman Tuhan? Ketika Paulus menarasikan Tuhan yang tak nampak, Bapa Elohim yang Maha Kuasa itu turun mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan kemahakuasaannya, melainkan mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Apakah ini firman Tuhan? Kalau ini firman Tuhan, berarti kebenarannya adalah kebenaran absolut. Apa itu? Tuhan kita yang umat Islam sebut Allah, yang orang Yahudi sebut Hasem atau Nai, dan orang Kristen sebut Bapa, berarti sudah berubah menjadi hakikat yang tak nampak, yang tak kelihatan menjadi kelihatan, yaitu Yesus. Apasnya kemudian adalah Tuhan ketika mengambil rupa manusia, setara dengan manusia, merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang salib. Apakah seperti itu? Ini kebenaran absolut. Atau ini hanya karangan-karangan nabi palsu yang dijajakan kepada orang Roma, bukan kepada kita, tapi orang Roma. Di mana orang Roma memang cocok dengan konsep ini. Dewa Zeus nuzul menjadi manusia, Horus, dewa putra matahari. Kalau ini untuk Romawi yang memang menganut ajaran politeisme,
Cocok dengan data Filipi 2 ini, cocok. Kalau orang Indonesia yang punya akal, ini akan amburadul. Ada yang mengatakan satu Tuhan, ada yang mengatakan tiga Tuhan, ada yang mengatakan satu dalam tiga, ada yang mengatakan tiga dalam satu, ada yang mengatakan Yesus only, Tritunggal, Trinitas, Trikwek-kwek, Trimurti, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini tidak cocok dengan logika umat Indonesia yang makan tempe tahu setiap saat. Orang-orang cerdasnya Indonesia nggak cocok dengan konsep ini. Kecuali ingin mematikan akal, ya udah imani aja deh. Pokoknya terserah deh. Yesus Tuhan deh, pokoknya. Dia berdoa, oh itu karena dia manusia. Dia mati, oh itu karena dia manusia. Lalu kapan Tuhan? Ketika dia membangkitkan Lazarus. Oh itu Tuhan. Yes, on off kayak PLN. Padahal konsep Tuhannya Bani Israel kagak begitu. Bahkan Yesus menyuarakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Jadi yang dibunuh ini siapa? Yang diajarkan Filipi 2 nomor 6 nomor 8 mengambil rupa manusia, merendahkan dirinya menjadi kosong, setara dengan manusia, mati dibunuh manusia, ini siapa? Kan Elohim. Elohim yang datang menjelma, inkarnasi menjadi Tuhan, inkarnasi menjadi manusia. Ketika manusia ini dibunuh, maka yang dibunuh adalah Elohim. Elohim sudah tidak ada di langit. Elohim tidak ada lagi di tahtanya. Sudah turun dia, mengambil rupa manusia, merendahkan diri, tidak menyetarakan dirinya, tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaannya sama seperti manusia, turun lagi dia levelnya, merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di atas tiang salib. Jadi yang dibunuh oleh orang Roma menurut Paulus adalah pencipta langit dan bumi. Seperti itu saudara Alfa. Jadi Tuhan Anda itu satu, yaitu Yesus. Herdi itu sudah benar. Tuhan Kristen itu satu, yaitu Yesus yang adalah Bapa yang datang mengambil rupa manusia. Apesnya yang satu ini mati. Seperti itu Bang Alfa. Jadi kita tidak pakai akal, murni akal. Tapi ini adalah kitab yang Anda gunakan. Kecuali Anda ingin mengatakan kitab saya itu tidak masuk akal. Ya, wallahu alam, kita kembalikan kepada saudara. Silakan. Assalamualaikum Pak Ketua Afi, barakallah. Bang Handi, Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan deh Alfa. Semoga Anda tidak Alfa. Ya, oke lah. Kalau untuk Al-Quran sendiri penafsiran itu bagaimana? Kenapa bisa kata kami itu bukan pada Nabi Muhammad dan Allah? Habis itu kenapa kalian kan menggaung-gaungkan, mengesahkan Tuhan dan menafikan Muhammad sebagai Tuhan? Ya, pada umumnya begitu. Tapi ada ajaran dari ustadz-ustadz kalian yang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu adalah Allah. Bukankah itu sama seperti Tritunggal? Seperti kami yang memahami Yesus itu bagian dari Allah. Itu bagaimana itu kalian menafsirkan sehingga kalian itu bisa menafsirkan Muhammad itu bukan Allah, padahal ada kata kami, sehingga ada ustadz bilang Nur Muhammad itu adalah Allah. Bukankah itu sangat cocok untuk tafsiran kitab kalian dalam Quran yang menggunakan kata nahnu, kami itu saya masih belum paham itu. Tolong dijelaskan coba. Iya, baik. Jadi satu-satunya kemudian konsep yang ada di dalam ajaran agama Islam supaya disamakan dengan konsep Kristen, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kudu wajib dianggap sebagai sama seperti Yesus, yaitu Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Nah, untuk itulah kemudian mencari suatu kesamaan dengan membawa Nur Muhammad. Jadi umat Islam itu memahami ini dalam tataran pengajaran ilmu makrifat. Nur itu cahaya. Nabi Muhammad itu adalah manusia. Cahaya itu adalah ciptaan. Nabi Muhammad juga adalah ciptaan. Maka Nur Muhammad itu bukan Allah. Karena dua-duanya adalah ciptaan. Tidak ada kemudian umat Islam yang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Nggak ada.
Itu umat Islam dari mana itu yang mengatakan itu? Boleh diperhadapkan dengan kita yang mengatakan Nur Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nur Muhammad itu. Dialah pencipta. Tidak ada kemudian data di dalam Al-Qur'anul Karim yang mengatakan bahwasanya Nur Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Hanya saja dalam tradisi Islam, jauh sebelum alam semesta dan isinya diciptakan oleh Allah, Allah terlebih dahulu menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa kita baca di dalam kitab Daqaid al-Akhbar yang kemudian karya daripada Kiai Syekh Abdurrahim bin Ahmad. Ya, mudah-mudahan saya tidak keliru menyebutnya. Jadi jelas sekali nur itu adalah ciptaan dan Nabi Muhammad itu juga adalah ciptaan. Jadi dua-duanya adalah ciptaan Allah. Nah, kemudian bagaimana dengan kata kami? Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri kepada bangsa Arab yang menggunakan bahasa Arab yang kemudian nantinya mengajarkan kepada seluruh umat manusia. Allah memperkenalkan diri dengan kata kami, nahnu, merujuk kepada hakikat dirinya. Lalu Allah memperkenalkan diri menuju kepada hakikat dirinya dengan kata huwa dan juga ana. Ada 3 kata sandang yang Allah gunakan untuk menyatakan keberadaannya. Contoh, Allah menyatakan dirinya dengan 2 kata nahnu dan juga kata ana dalam satu ayat. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami, wa ma arsalna, nun tanda fathah merujuk kepada kata kami dalam bahasa Arab. Nahnu dalam bahasa Arab, kami dalam bahasa Indonesia. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya. Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Dia tidak lagi menggunakan kata huruf nun di sana. Tidak lagi mengatakan kata nahnu. Karena sudah merujuk kepada hakikat dirinya sebagai penyembahan. Sebagai sembahan. Bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Annahu, sesungguhnya, la ilaha, tidak ada sembahan illa, kecuali ana, aku. Tidak dikatakan illa nahnu, kami. Tidak dikatakan kami, tapi ana, aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Tidak dikatakan maka sembahlah kami. Jadi kata kami yang digunakan oleh Allah untuk mengatakan kebesarannya, keagungannya. Sama ketika saya berpidato di depan podium, di atas podium saya berpidato. Kami telah mencanangkan, itu cakupannya besar tuh. Wah, orang hebat ini, kami. Artinya beliau ini orang hebat. Tapi kalau dikatakan saya mencanangkan, itu skalanya kecil. Cakupannya kecil. Tapi kalau kami, itu adalah kebesaran, kemahaagungan, kedahsyatan daripada hakikat Tuhan itu sendiri. Tapi ketika hamba dituntut untuk beribadah, menyembah, maka seketika Allah mengatakan ana, ni. Wa ma arsalna min qabli min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu ni, aku, sembahlah aku, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak dikatakan sembahlah kami atau tidak ada Tuhan selain kami, tidak, tetapi selalu ana dan merujuk kepada hakikat dia sendiri. Demikian. Baiklah, kalau begitu terus oke, tidak boleh bersandar pada penafsiran, pada asumsi. Oke, saya ingat itu. Tapi ketika Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada, habis itu aku bukan dari dunia ini. Kalau bukan merujuk pada Tuhan, itu bagaimana menafsirkannya? Kalau bukan merujuk pada Tuhan itu. Oke, baik. Gitu. Baik. Jadi, aku bukan dari dunia ini. Kita tidak perlu menafsir dulu. Kalau Yesus bukan dari dunia ini, Yesus nyata berasal dari rahim manusia. Rahim itu bukan dunia. Alam rahim dan alam dunia itu berbeda. Itu Yesus tidak boleh disalahkan di sana. Saya juga tidak berasal dari dunia.
saya berasal dari alam rahim. Sama seperti Yesus. Sama-sama antara Bang Suma dan Yesus itu bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari alam rahim. Valid itu. Tapi ketika Yesus mengatakan, perkataanku bukan dari diriku sendiri, ajaranku bukan dari diriku sendiri, pekerjaanku bukan dari diriku sendiri, kehendakku bukan dari diriku sendiri, maka di situ Yesus sedang mengesahkan Dia yang telah mengutus dirinya. Mari kita jangan menafsir, tapi kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jangan tafsir. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah orang yang sudah ditentukan. Ingat, orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Di situ ada penekanan. Wahai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Kalau orang Israel aja diseru, maka orang Kristen harus taat, harus tunduk. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan disertai kekuatan-kekuatan, disertai mujizat-mujizat, dan disertai kepadanya tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yesus hanya perantara. Perantara apa? Perantara Allah menyatakan dirinya. Dengan cara apa? Memberikan Yesus mujizat, memberikan Yesus tanda-tanda, memberikan Yesus kekuatan. Berarti Yesus, apakah dia Tuhan? Bukan. Dia bukan Tuhan. Dia adalah perantara Tuhan. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara Tuhan pencipta langit dan bumi, untuk menyatakan keberadaannya di tengah-tengah Bani Israel dengan membekali Yesus mujizat, tanda-tanda, dan kekuatan. Makanya Yesus mengatakan apa? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perkataan Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Penghakiman Yesus, Yohanes 8, 18, 17, 18, 19. Aku tidak menghakimi siapapun, tetapi kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi dua saksi adalah sah, dan akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa bersaksi tentang diriku. Dua sah. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Yesus silakan. Ya, saya mengakui Yesus itu memang utusan, tapi dia juga sebagai Allah, karena tiga pribadi satu hakikat. Saya meyakini itu Yesus utusan. Tapi yang jadi pertanyaannya, bagaimana Anda menafsirkan pada Yohanes 8:23, Yesus berkata, kamu berasal dari dunia bawah, sementara aku dari atas. Kamu berasal dari dunia, sementara aku berasal dari atas. Dalam Yohanes 8 ayat 23. Jadi bukan cuma rahim itu, bukan dunia rahim. Seharusnya kalau dunia rahim, Yesus nggak ngomong kamu berasal dari dunia bawah. Seharusnya bukan begitu Yesus ngomongnya, kan? Kalau berasal dari dunia yang rahim, seperti yang Bang Zuma paparkan tadi, mengerti kan? Oke, baik. Saudaraku, kembali lagi kepada Amsal 3 nomor 5. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri, tetapi bersandar kepada firman Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mendudukkan kitab Anda sebagai firman Tuhan, boleh dong saya ngajak Anda untuk berselancar membaca Yohanes 17. Apa yang diterangkan di data 17? Titik poinnya di 15 sampai 17. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, Yesus bukan dari dunia. Apakah mereka juga adalah Tuhan karena Dia bukan berasal dari dunia? Satu poin. Poin kedua. Yohanes berapa? Yohanes 17 nomor 15 sampai nomor 17. Poin kedua.
1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Tamat kita di situ. Kalau Yesus adalah Tuhan karena dia berasal dari surga, maka makhluk-makhluk surgawi termasuk iblis juga berasal dari surga. Mereka juga adalah Tuhan. Apakah seperti itu? Baiklah, saya mengerti. Ada lagi? Entahlah. Saya sempat lupa mau menanya apa lagi. Mungkin untuk sementara itu saja dulu. Baik. Saya balik nanya boleh? Silakan. Baik. Pertanyaan saya sangat sederhana, Bang. Tadi saudara mengatakan 3 di dalam 1. Pertanyaan saya gampang sekali. Ketika seorang wanita melahirkan seorang anak, sampai batas mana anak yang keluar dari rahimnya ini bisa disebut sebagai anaknya? Silakan. Kalau menurut penafsiran dulu saya, yang sebelumnya, itu tentu saja Maria mengakui sebagai anak ketika Yesus tidak sebagai Allah, mengerti kan? Karena 3 pribadi, 1 hakikat. Sampai kapan Maria akan menganggap Yesus sebagai anaknya? Sampai Yesus belum memisahkan, sampai Yesus belum bersatu dengan Allah. Jadi ketika di surga kelak, Yesus memanggil apa kepada Maria? Kalau dalam keadaan manusia, memanggil ibundanya, memanggil ibunya tentu saja. Tapi kalau sebagai Allah, memanggil hambaku, memanggil anakku. Logika seperti ini apa bisa dikatakan Amsal 3 nomor 5? Kena enggak pada sasaran ini? Ada manusia melahirkan manusia. Manusia yang dilahirkan ini berhenti jadi anaknya. Bisa dibayangkan betapa pilunya hati Maria ketika anak yang dilahirkannya kelak di tempat kehidupan kekal justru memanggil dirinya dengan panggilan hambaku. Itu kan ketika Yesus sebagai Allah, tapi kalau sebagai manusia tidak, begitu mulu. Nah, nanti di surga Yesus sebagai apa? Sebagai manusia untuk sementara, karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi dia sebagai Lalu kapan dia menjadi Allah? Kalau di surga pun dia menjadi manusia. Itu kita tidak tahu masih. Ya belum tahu saya. Tapi ketika dia di surga, Yesus itu justru menyatakan suatu keadaan di mana Yesus itu justru melepaskan jabatannya sebagai Tuhan. Di mana itu? Bahwa Yesus kelak akan memberikan semua apa yang dia punya itu kembali kepada Tuhannya. Setelah Yesus melakukan apa yang kemudian menjadi tugasnya dia di atas muka bumi ini, Yesus akan menyerahkan kembali apa yang menjadi hal yang diberikan Tuhan kepada dia kelak. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 3 kalau nggak salah, tolong dibantu saya Bang Handi. Di sana apabila Yesus datang untuk yang kedua kalinya, dia akan menyatakan dirinya dalam keadaannya yang sesungguhnya. Bahwa di dalam keadaan yang sesungguhnya, kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dua Yohanes 3 nomor 2, Bang. Itu dia. Tolong dibacakan, abangku.
Sebentar bang, saya buka datanya dulu. 2 Yohanes 3 nomor 2. Betul itu ya? Ya. Sorry. 1 Yohanes 2. Astagfirullahaladzim. Mungkin 1 Yohanes 3 nomor 2 kali. 1 Yohanes 3 nomor Sebab 2. kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Oke, saya bacakan izin Ustaz Talib. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa yang keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikian bang. Iya. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan, tetapi sama seperti kita manusia. Kecuali kita ingin mengatakan kita Tuhan, berarti Yesus Tuhan. Karena dalam keadaan Yesus yang sebenarnya ternyata Yesus itu adalah sama seperti kita. Bagaimana? Ya itu mungkin ketika turun kedua kali di dunia, ketika Yesus turun 2 kali di dunia ini. Keadaan yang sebenarnya, keadaan Iya, Yesus sebagai yang manusia, sebenarnya. sebagai manusia, kan Yesus memang manusia, tapi kan yang kita sembah Allah Bapaknya. Allah Bapa kan tadi sudah berubah jadi manusia, Bang. Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dia sudah jadi, dia Bapaknya inilah yang menjadi Yesus. Ya sudah, mungkin nanti saya pikirkan lagi. Saya belajari dulu kalau gitu. Iya, coba Anda telaah lagi Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa Yesus ini adalah Elohim yang datang tidak mempertahankan keelohiannya, kemudian melepaskan keelohiannya menjadi hamba dia. Menjadi hamba, lalu kemudian merendahkan dirinya. Setelah dia menjadi manusia sama seperti manusia, dia kembali kemudian merendahkan diri dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang salib. Berarti yang mati ini adalah Elohim yang dalam bentuk manusia. Nah, Yesus bukan hanya jasadnya saja, bukan hanya rohnya saja yang Elohim, tetapi jasadnya. Di Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Coba. Sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keelohian. Jadi jasadnya Yesus itu adalah jasad Elohim. Kolose 2 nomor 9. Makanya Paulus itu tidak mengajarkan Trinitas. Yesus mengajarkan ya Tuhan menjelma menjadi manusia. Cek. Ya sudah, saya Oke, kita izin sapa dulu. turun sebentar lebih gitu. Oke, Bang. Jangan turun dulu, Alpa. Di atas aja. Kita sapa dulu RTMN. Selamat sore RTMN. Muslim apa Kristen? Halo? RTMN. Selamat sore. Halo, selamat sore. Kristen ya, Bang? Ya, Kristen, Bang. Mbak. Oke, lanjut. Silakan. Apa iya. yang ingin disampaikan? Terima kasih. Ini kan saya coba tadi sempat searching buka TikTok, saya lihat ada siaran live ya. Pembahasan tentang ya kalau bisa dibilang lintas agama ya. Betul. Ya. Yang dalam artian gini sih, kalau saya kan Kristen Protestan. Cuma kalau saya lihat yang dari tadi diundang untuk naik itu mungkin gini Bang, kalau pandangan saya sebagai agama Kristen Protestan ya,
mungkin teman-teman yang naik tadi itu bukan saya bilang kapasitasnya tidak bagus. Dalam artian mungkin literasi dalam Alkitab itu dia kurang memahami atau bagaimana Bang ya. Karena kalau saya lihat dari abang-abang tadi, saya lihat kalau dari pemahaman atau literasinya itu sangat bagus sekali ya. Saya lihat ayat-ayatnya sangat bagus dalam mengartikan. Nah, cuma saya mau saran saja mungkin kalau saudara-saudara yang dari Kristen Protestan atau Kristen mungkin yang lain ya, ketika mau mengikuti acara atau live seperti ini mungkin bisa dikaji dulu atau dilakukan literasi mungkin yang lebih luas, karena kalau saya lihat ini kapasitasnya mungkin lebih besar yang harus berbicara. Jangan sampai jangan sampai nanti yang disampaikan itu maksud saya minta maaf itu tidak sesuai sebenarnya. Jangan sampai karena literasi kita tidak terlalu bagus, ketika teman dari saudara-saudara mungkin muslim menanyakan itu tidak kena gitu. Menurut saya sih seperti itu saja sih kalau dari saya. Ya. Pak RTM, Iya. janganlah dikritik temannya di sini gitu aja. Iya, Kalau betul. gitu langsung diisi aja lah begitu. Menurut Iya. pendapat Anda kalau monitor tadi apa yang ingin Anda tanggapi dengan penjelasan Bang Joma? Silakan. Ya, menurut saya sih istilahnya dalam artian saya tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Dalam artian ketika kita beragama meyakini sesuatu, dalam artian saya sih bagaimana kita bisa itu mengerti dulu apa yang kita yakini sebelum kita menyampaikan ke orang yang tidak berkeyakinan sama seperti kita. Kalau saya sih seperti itu saja sih, simpelnya Bang, itu saja Kalau sih. begitu langsung masuk topik, kenapa Anda meyakini Yesus itu Tuhan? Silakan. Kalau saya memang berkeyakinan, saya sebagai Kristen Protestan, sebagai pengikut Kristus saya berkeyakinan. Dan itu mungkin kalau untuk diperdebatkan susah Bang ya. Namanya kita keyakinan kan dalam artian keyakinan apa yang kita yakini. Dulu itu ayam deh. Izin interupsi. Saya sebenarnya bukan gimana ya, bukan bermaksud menjauh. Saya cuma bertanya tentang iman Islam. Saya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab iman Kristen. Saya akui itu karena saya hanya bertanya tentang iman Islamnya saja di sini. Benar apa tidak seperti yang saya tangkap dari media-media lain kalau Islam tuh agamanya kayak ada yang menyembah Nur Muhammad. Saya ingin klarifikasinya saja. Saya bukan bermaksud untuk menjawab iman Kristen gitu. Tidak. Saya memang tidak memiliki kapasitas itu. Segitu saja. Ya udah langsung masuk topik RTM. Kalau Anda mengimani Yesus itu Tuhan, dasarnya apa? Berdasarkan iman saja atau berdasarkan Bible? Silakan Anda berikan argumentasi Anda, nanti ditanggapi oleh Bang Joma. Silakan. Ya, terima kasih Bang. Kalau yang pertama kan yang jelaskan dalam artian kita beragama itu terus terang gini. Kita lahir di dunia ini kan lahir dari yang namanya orang tua ya. Ketika orang tua itu kita sudah istilahnya beriman, berkeyakinan apa yang sudah ada. Nah, itu yang kita yakini sebagai keturunannya dia kan. Dalam ketika lahir kita kan disuruh pilih agama apa. Jadi ketika orang tua kita berkeyakinan, itu yang terjadi secara ininya. Tapi kan ketika kita besar, kita sudah berpikir dan berlogika kan, dalam artian ya mungkin kita bebas untuk memilih apa yang kita rasa yang mau kita yakini. Dalam artian apa yang dari lahir saya bawa, apa yang saya yakini, ya itu yang sampai sekarang, sampai detik ini itu yang jadi keyakinan saya. Mungkin seperti itu Bang. Bang Joma ditanggapi Bang Joma. Iya, jadi kalau di Islam dan di Kristen itu harusnya pegang prinsip satu. Beriman kan itu, oke, kita sampai pada titik itu. Sama-sama beriman. Tapi iman kita ini harus bertumbuh. Kalau iman disebut bertumbuh berarti iman semakin kuat oleh karena adanya suplemen dari pengetahuan tentang apa yang kita imani. Artinya, apa yang kita imani ini harus berlandaskan ilmu. Karena kalau kita beriman tanpa berdasarkan ilmu, iman kita itu iman buta. Itu. Misalnya nih, Anda mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Nah, harus dibarengi dengan ilmu. Ilmu apa yang kemudian bisa digunakan untuk bisa menegakkan tali keyakinan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dari aspek apa dulu? Apakah itu hanya doktrin? Apakah itu hanya dogma yang diimani secara turun-temurun?
Untuk mengetahui itu ya tentu ada proses belajar. Makanya iman bertumbuh. Sama di Islam. Kok Tuhan kita nggak bisa dilihat? Ternyata setelah umat Islam beriman kepada Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata, rupa-rupanya kota yang kita tinggalin ini, misalnya kita tinggal di kota Makassar. Kota Makassar ini besar. Apakah ada manusia yang bisa lihat kota Makassar? Paling yang dilihat itu adalah poros jalan depan rumahnya aja. RT tempat dia tinggal aja. Nah, kota Makassar ada di Pulau Sulawesi Selatan. Apakah kemudian ada manusia yang bisa melihat pulau kota Sulawesi Selatan? Tidak ada. Nah, apakah berarti Sulawesi Selatan itu tidak ada? Nah, Sulawesi Selatan ini berada di tengah-tengah Indonesia, pulau Indonesia. Apakah Indonesia ini tidak ada? Sebab manusia yang ada di dalamnya di Indonesia ini tidak mampu melihat Indonesia. Indonesia ada berada di dalam bumi. Bumi ini kemudian nyata ada. Apakah manusia bisa melihat bumi? Ternyata tidak ada. Itu pernyataan itu sampai ke ujung dunia. Artinya bahwasanya semakin besar massa sesuatu, semakin tidak bisa kita lihat. Alam semesta ini apakah hanya bumi? Ternyata tidak. Apa lainnya? Alam semesta apa yang lain? Bentar dulu Pak Kosta, jangan dipotong dulu lah. Jangan emosi Bang. Santai Sabar aja dulu, Bang, sabar. santai. Dari tadi Santai, sabar Bang, loh ya. diskusinya. Santai Bang ya. Nah, ya. Jadi segala sesuatu semakin besar semakin tak bisa kita lihat. Alam semesta. Apa sih? Semakin besar sesuatu itu semakin tidak bisa kita lihat. Apakah Allah itu maha besar? Yes. Di Islam Allah itu maha besar. Tuhan itu maha besar. Di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan itu maha besar. Yeremia 10 nomor 6. Nggak usah kau bilang-bilang orang Yahudi. Loh, itu kitabnya orang Yahudi bukan kitabnya orang Kristen Bang Kosta. Santai aja nya. Kenapa sih marah-marah? Saya kan bahas kitabnya orang Yahudi Bang. Kosta, kamu nanti sama saya mau nggak? Kan itu bukan kitab Lebih abang. kecil otakmu. Ini otak-otak kalian ini otak udang harus rancang dengan otak. 1 Korintus 4 nomor 10 baca Kosta. Yang mana yang udang? Kalau kami otak udang Bang, kami beragama agama titipan penjajah Bang. Alhamdulillah kami menolak ajaran penjajah. Itu loh Bang Kosta. Santai aja Bang, santai. Relax, duduk santai. Ini komal Islam Bang. Anda akan adem ketika Anda datang dengan cara-cara sopan. Oke? Bahas bukan. Jangan bahas Kristen kalau komal Islam ini. Orang diskusi lintas agama di sini, Pak. Tidak bisa nggak dibahas abangku, nggak bisa nggak dibahas Kristen itu, karena agama Kristen itu agama syiar. Kristen ingin mengkristenkan orang lain, itu sama kita. Islam juga ingin mengislamkan orang lain. Sama-samanya kita agama syiar. Maka ajarkan sisi kebenaran itu, biarkan orang yang menilai. Seperti itu ya. Kembali kepada tema pembahasan yang tadi. Ini saya bahas apa tadi ya? Saya kok jadi lupa. Mengenai sang pencipta itu. Nah, pencipta langit dan bumi semakin besar, kita semakin tak mampu melihat itu. Itu yang harus kita pahami. Nah, apakah Yesus ini kecil? Kecil dia. Masuk ke dalam rahim. Berarti dia bukan Tuhan, karena dia kecil. Maka iman di Islam itu bertumbuh. Oh, Tuhan kita tidak bisa dilihat ternyata. Tetapi apakah kemudian yang tidak terlihat itu artinya tidak ada? Lalu bagaimana kemudian Allah menarasikan keberadaannya yang tak terlihat itu? Allah mengatakan, Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang tidak mereka lihat itu, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kami menyembah Allah yang tak terlihat oleh manusia. Kami meyakini dan kami bersaksi bahwa walaupun kami tidak melihat dengan kasat mata, kami bersaksi dengan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Itu diterangkan oleh Al-Quran. Nah, sama ketika Al-Quran mengatakan innama tunsiru manitta wa zikra wa hasyar rahmana bil ghaib wa masyirhum wa magfiratu wa ajrun karim. Sungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun Tuhan yang Maha Pengasih itu mereka tidak melihatnya. Jadi Allah itu memang tidak dilihat.
Tapi kita memahami keberadaannya dengan aspek alam semesta dan aspek diri kita sendiri. Itu baru dikatakan iman yang bertumbuh, bukan iman yang mentok. Kenapa dia mati? Oh, itu sisi manusianya. Kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Oh, itu karena dia sisi ketuhan. Itu mentok namanya. Sementara ketika kita tanya Yesus, wahai Yesus, siapakah dirimu? Aku adalah utusan Tuhan. Nah, berarti teman-teman dari lahir didoktrin, sampai sekarang masih didoktrin. Berarti iman saudara tidak bertumbuh. Silakan. Ya, silakan Pak RTM ditanggapi. Ya, kalau mungkin dari saya ya untuk sekarang ini apa yang telah saya bawa dari lahir dan Selamat siang. Assalamualaikum. mungkin Selamat itu siang, Pak saja sih Freddy. kalau dari saya Bang. Saya enggak panjang untuk mau membahas tentang literasi Alkitab ya. Dalam artian saya hanya mau menyampaikan sama teman-teman mungkin yang dari agama Kristen, ketika kita mau menjelaskan sesuatu kepada saudara-saudara kita mungkin di agama lain atau Muslim, itu kita bisa mengkaji dulu, meliterasi dulu. Jangan sampai Gini Pak RTM, Anda kan sudah mengkaji, ya berikanlah sedikit edukasi kepada temanmu yang kurang mengkaji gitu loh. Kenapa kamu menuhankan Yesus yang maha kecil itu? Itu aja dulu, coba lo berikan kajian dikit, biar mereka paham, silakan. Ya, sebentar ya Pak Bang, bisa aku jelaskan. Bentar dulu Pak Predik, biar RTM dulu, sebentar. Pak RTM, Pak RTM dulu, silakan. ya karena yang namanya agama Kristen dalam artian kan dia sebagai pengikut Kristus ya. Maksudnya saya tidak mau berbicara masalah lebar panjang karena pasti itu akan tetap menjadi kontra untuk agama lain atau apa mungkin di luar agama Kristen. Tapi yang menjadi keyakinan kami sebagai orang Kristen itu ya Kristus itu sebagai sosok yang harus kami sebagai panutan ya. Mungkin saya sih seperti itu. Saya nggak mau bahas terlalu dalam saja Bang. Mungkin iman buta. sekian dari saya. Saya cuma mau menyampaikan ketika teman-teman dari agama Kristen mungkin mau menyampaikan sesuatu, mungkin mohon dikaji dulu supaya tidak ada salah penyampaian. Artinya ini Pak artinya Pak RTM ini sebentar. Artinya Pak RTM ini mengkritik temannya, Anda juga nggak bisa menjelaskan. Mengkritik itu beri solusi Bang. Kalau mengkritik saja nggak bisa, nggak apa-apa lah. Mengkritik. Saya tidak mengkritik, saya cuma menyampaikan dalam artian kan kami ini yang mungkin ikut siaran live seperti ini kan biasa tidak dalam artian bukan tidak paham agama, dalam artian ada literasi yang belum kami sampai ke situ untuk menjelaskan. Nah, ketika kami menjelaskan itu tidak sesuai dan salah, jangan sampai itu Ya ditangkap. kalau gitu saya potong. Kalau begitu saya beri waktu Anda 5 menit gitu ya. Berikan edukasi kepada mereka. Kenapa Anda menuhankan Yesus sedangkan Yesus itu adalah tidak maha besar. Dia kecil gitu seperti kita. Silakan. Betul Bang. Kalau dari segi istilahnya kalau kita melihat dari sisi agama lain itu sudah pasti salah. Sudah pasti Bang. Dalam artian namanya keyakinan itu apa yang kita bawa dari lahir itu tidak bisa diperdebatkan lagi karena itu kan dalam artian namanya juga keyakinan Bang. Apa yang kita yakini kan? Jadi kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita sama orang lain tidak bisa memaksakan keyakinan kita sama kita. Seperti itu saja sih batasannya. Saya tidak panjang lebar Bang, hanya menyampaikan itu tadi. Terima kasih. Oke, Pak Joma menyampaikan tanpa solusi, tidak bisa apa-apa, hanya imani saja, tidak bertumbuh imannya. Silakan Pak Joma. Padahal Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal, budi, bukan dengan iman. Iman itu tidak dihitung oleh Yesus. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Berarti kita diminta oleh Yesus untuk berakal di dalam bertuhan. Nah, Anda mengatakan Anda adalah pengikut. Anda adalah meneladani Yesus. Yesus, saudaraku, ketika datang kepada Bani Israel, dia bukan ateis. Yesus itu adalah manusia bertuhan. Dan Tuhannya Yesus bukan anak Maria. Tuhannya Yesus itu laisa kamitslihi syai'. Kata Yesus, Tuhan yang mengutus aku, kau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Itu. Jadi jangan menjajakan Yesus, ujung-ujungnya jadi fitnah. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Waspadalah kepada non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikutku. Nah, untuk saudaraku Alfa, di dalam kitab saudara diterangkan 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah
Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Elohim menjadi semua di dalam semua. Ini jelas ini. Jadi di situ dikatakan bahwasanya ketika Yesus ini melakukan sesuatu tindakan, Yesus menaklukkan dirinya sendiri. Yesus itu menaklukkan dirinya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, di dalam 1 Korintus 15 nomor 24 diterangkan begini. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, berarti ada saatnya Yesus melepaskan jabatan. Dia serahkan semuanya kerajaan itu kepada Allah Bapa. 1 Korintus 15:24. Makanya tadi dikatakan bahwasanya kita akan melihat Yesus. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Ternyata Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah manusia. Sebab kenapa? Semua tanda-tanda mujizat dan kekuatan yang ada pada diri Yesus itu akan diserahkan kembali kepada Tuhan Bapa. Mana dalilnya? 1 Korintus 15:24. Kemudian tiba kesudahannya. Tiba kesudahannya artinya akan ada masanya, sudah semua selesai. Final, finish. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Jadi sia-sialah teman-teman yang mempertuhankan Yesus yang adalah manusia. Karena yang Anda sangkakan Tuhan, ternyata di kesudahannya nanti akan menyerahkan kerajaan itu kepada Tuhan Bapa. 1 Korintus 15:24. Maka berbahagialah umat Islam yang hanya menyembah kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak sampai di situ. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan Elohim tanpa melalui aku. Nah, Yesus mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Alhamdulillah, kami umat Islam mengenal Yesus itu sebagai utusan dan mengenal Tuhannya Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Kami sampai dong kepada Bapa. Sementara kalian menjadikan Yesus itu sebagai tujuan. Jalan ke Monas, Anda anggap itu adalah Monas. Padahal jalan ke Monas bukanlah Monas, hanyalah titian untuk menuju sampai ke Monas. Saudara-saudaraku sekalian, menjadikan jalan ke Monas itu adalah Monas, itu adalah kebatilan yang nyata. Umat Islam menghargai Yesus. Makanya tadi yang penghujat itu saya tanya, kemenangan umat Islam di dalam meneladani ajaran Allah, yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menarasikan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menyatakan kepada mereka di dalam surah Maryam ayat 19 dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Siapa yang mengajarkan itu untuk diteladani? Allah. Rasulullah Muhammad SAW meneruskan, para sahabat melantunkan, tabi'in mengajarkan, para kiai kemudian mendidikkan, dan kami umat Islam memahami Nabi Isa yang adalah Yesua, yang adalah Isa Al-Masih itu adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Pertanyaan saya balik kepada si penghujat tadi, siapa yang Anda teladani dengan konsep agama Anda yang mengatakan Yesus Kristus adalah manusia yang mati mengenaskan secara terkutuk di atas tiang salib? Siapa yang Anda teladani? Apa yang menjadi jawaban daripada sang penghujat tadi dari Kristen? Maki-maki Bang Suma, ngamuk-ngamuk dia. Nah, ini cerminan iman itu harus bertumbuh. Kita tidak bisa karena kita lahir dari Kristen, kita keenakan nyanyi-nyanyi, tapi kita tidak mau belajar apakah seperti ini kebenaran yang sesungguhnya. Sementara Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba. Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50:17 yang disebut domba adalah keturunan Yakub. Nah, kita bukan keturunan Yakub. Yesus diutus hanya untuk keturunan Yakub.
Sementara Kristen berasal dari Belanda, dari Portugis. Portugis ngambilnya dari Eropa. Eropa ngambilnya dari kerajaan Romawi. Romawi mengambil ajaran dari mana? Dari mana? Mereka beli dari orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Nah ini kalau iman kita bertumbuh ya harus kayak begitu. Kita jangan mentang-mentang kita dilahirkan dibaptis, hari Minggu kita nyanyi-nyanyi aja terus menerus sampai kita mati. Kita tidak tahu kebenaran ini seperti apa sebenarnya. Sekira begitu, Bung. Silakan umat Islam, teman-teman saya di sini, saya izin sejenak untuk azar. Teman-teman kita yang Kristen kalau ada penghujat diturunkan aja, kalau mau belajar silakan dipertahankan. Saya pamit sementara, silakan dilanjut 10 sampai 15 menit. Oke, Bang Joma, ditunggu 10 sampai 15 menit. Teman-teman ada predik, ada alfa omega, mau luku juga. Siang Bang. Ya, silakan ditanggapi. Ya Bang, aku mau bertanya nih Bang. Kan di dalam Al-Quran dituliskan bahwa wahai Muhammad, mengapa kau mengharamkan apa yang telah aku halalkan? Apakah itu tidak berdosa bagi seorang rasul mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan Allahnya gitu Bang? Padahal di sini aku juga baca di surat Al-Maidah, sebentar ya Bang. Al-Maidah 3. Al-Maidah 87 Bang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah itu bagaimana dengan yang katanya Rasulullah menurut Anda, oke baik. Menurut Anda zina itu diharamkan apa dihalalkan, Bang? Sebelumnya zina itu diharamkan atau dihalalkan? haram Bang. Haram. Nah, apa kata Allah di situ, Bang, di At-Tarim ayat 1? Coba bacakan kembali, Bang. Sebentar ya Bang. Mengapakah engkau mengharamkan apa yang sudah aku halalkan? Kapan Allah menghalalkan zina? Kenapa pindah topik ya? Enggak, dia bertanya, Bang. Aku ingin bertanya, iya kan katanya kan Islam kan Isa itu adalah utusan juga dan Muhammad adalah utusan juga. Ini kan bertabrakan dengan Muhammad dikasih yang halal tapi dia mengharamkan gitu. Iya, makanya saya tanya kepada Anda terlebih dahulu. Ini saya tahu arahnya kemana. Ini pasti arahnya kalian adalah perzinahan. Saya tahu arahnya kalian subhat-subhat seperti itu. Makanya saya tanya, ya, kapan apa Allah nikah gitu kan? menghalalkan yang namanya perzinahan? Tidak ada Bang. Tapi kan kalau ini kan di At-Tarim ini Tidak kan ada. engkau ingin menyenangkan hati Artinya hal istri-istrimu, itu. Bang. Berarti kan udah jadi istri. Nah, itulah, Bang. Tidak berzina. Nah, makanya, Bang, ya, itu ada di surat An-Nahl, Bang, yang artinya madu. Madu itu dihalalkan, Bang. Jadi peristiwa itu pada saat Nabi Muhammad SAW itu berada di salah satu rumah istrinya, dia meminum madu, Bang. Nah, madunya itu menempel di bagian bibir atau mulutnya. Jadi istrinya cemburu yang lain. Makanya Rasulullah sempat mengatakan, tidak akan aku minum lagi. Maka turun ayat. Nabi Muhammad ditegur di situ. Ya, wahai Nabi Muhammad, kapan aku pernah mengharamkan apa yang sudah aku halalkan? Kan begitu At-Tarim ayat 1. Jadi itu terkait itu kepada madu, Bang. Bukan hal-hal yang lain, Bang. Ya. Jadi di Bisa dimengerti, Bang? Al-Maidah 87 dimaksud. Jadi apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan terus kita mengharamkannya berarti kita berdosa juga dong Bang. Bukan, Nabi Muhammad tidak mengharamkan. Aduh. Tidak aku minum lagi. Rasulullah katanya di situ kepada istrinya, kepada kedua istrinya Siti Aisyah dan Habsyah kalau nggak salah, mulai sekarang aku tidak akan meminumnya lagi. Itu madu, Bang. Begini ya, Bro. Sebelum Al-Maidah 87 ini turun, jadi setiap ayat itu ada asbabul nuzul. Ada penyebabnya kenapa ada. Waktu itu Nabi Muhammad SAW dia mengindikasi apa yang dia lakukan itu dilarang, haram. Makanya turun ayat Al-Maidah bahwa
itu tidak haram gitu loh. Jelas di Jadi sana. kalau Jadi yang Nabi Muhammad dalam Atarim ini, jadi Atarim ini kalau saya simpulkan berarti Atarim ini membahas tentang Rasul ingin menyenangkan hati istri-istrinya, sedangkan Al-Maidah 87 ini untuk berbuat zina gitu ya Bang. tidak ada Al-Quran la taqrabus zina aja tidak boleh mendekati zina siapa? Ada Al-Quran Berarti menyuruh ini buat yang zina. Al-Maidah 87 ini menjelaskan tentang apa Bang? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan begitu. Freddy, betulin dulu. Aduh berisik banget sih, gimana sih? Aku Freddy, betulin dulu lagi ada di posisi jalan. noise. Oke. Posisimu betulin dulu noise sekali. Kamu Iya, bergeser jangan deh, dulu sedikit. jangan di pinggir jalan, berisik gitu loh. Sakit telinga Bang, bergeser dulu, ayo. Diskusinya enak. Siap-siap yang lain dulu deh. Saya nyari tempat dulu sebentar ya. Dia nyari tempat. Nanti habis ini juga kamu habis bertanya, kau siap ditanya, kau mengalihkan topik ini. Maluku, ini Kristen. Selamat sore Maluku. Selamat sore Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ya Bang? Muslim ya? Alhamdulillah Muslim, Bu. Silakan lanjut Pak Freddy. Ya udah, Pak Erik terusin yang tadi itu. Dia masa Al-Maidah ayat 7 katanya menghalalkan zina, gimana sih ini anak-anak kayak gini ya? Ya itu kan Bang, itu kan syubhat-syubhat mereka Bang selama ini hujatan terhadap istrinya Rasulullah yang Maria Kipti yang adalah budak yang dihadiahkan oleh sahabatnya Bang. Ya jadi jelas di sana itu Nabi Muhammad SAW itu sebelum ada petunjuk, dia itu dalam keraguan gitu loh. Itulah. Jadi ada asbabul nusul itu Al-Quran itu turun, bukan turun aja nggak ada gunanya itu Al-Quran gitu loh. Jadi makanya Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur sesuai apa yang dibutuhkan oleh Nabi itu supaya ada pedoman dalam bertingkah, dalam mengajar, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Beda dengan Bible gitu loh. Turun satu buku, dikarang dulu, ditulis dulu sesuai keperluan. Ternyata tidak sesuai dengan zaman. Jadi jangan Anda membandingkan ayat lain At-Tahrim dengan Al-Maidah sesuai dengan prediksi kamu gitu, nggak bisa begitu. Bertanya aja, jangan berpendapat. Nanti kita suruh baca original teksnya kamu juga nggak bisa gitu. Dan Anda juga mengalihkan topik, bukan topik itu tadi yang dibahas gitu loh. Topik tadi ini adalah konsep ketuhanan yang paling fundamental begitu. Jelas Bang Juma udah menjelaskan yang disembah oleh umat Islam Allah Subhanahu wa taala final dan mengikat. Ya, mengimani semua para nabi, ada 25 nabi termasuk Yesua Amasia yang Anda tuhankan itu. Mestinya dari tadi kalau Anda punya kuping stay di sini mendengarkan, mestinya Anda masuk di topik itu. Tapi Anda datang membawa topik baru. Itu sama dengan RTM. Menegur temannya gitu ya. Bahwa kamu jangan diskusi dulu kalau belum mengkaji, mempelajari. Giliran saya kasih waktu, ternyata dia juga nggak bisa. Gimana ini mau diskusi kayak gini? Lebih baik alfa omega gitu, bertanya ya dijawab. Begitu kira-kira. Jangan alihin topik. Karena ini video atau live ini ya ada jejak digitalnya di YouTube. Nanti yang nonton kok topiknya berubah-berubah gitu loh. Jadi sebelum masuk komal itu pelajari, oh ini topik toh. Nah, masuk di situ topiknya. Supaya terstruktur gitu. Nah, kalau kira-kira sudah selesai, ya boleh ayo pindah topik yuk gitu. Oke? Pinter dikit kenapa sih? Gimana Alfa? Alfa ada yang mau ditanggapi Alfa? Silakan. Tidak. Saya mau izin keluar dulu. Capek saya baru datang kerja. Sebenarnya saya harus tidur siang sekarang. Tapi kamu masih konsisten Nanti ya, ada janji. kamu masih konsisten menuhankan anak manusia. Ya, saya pelajari dulu mungkin seperti kata RTM tadi. Kamu udah Tidak konsisten. Saya ya kalau misalnya ada yang kebenaran itu sudah nampak ya saya akan ambil kebenaran itu, tapi ya itulah dia, untuk mencari kebenaran kita harus pikirkan matang-matang dulu, bukankah begitu? Iya betul. Pikir matang-matang, terus buang doktrin, pakai akal sehat. Baca Bible dengan baik. Kalau perlu baca sejarahnya Bible itu bersumber dari mana sih? Khusus perjanjian baru. Dari mana ini perjanjian baru datangnya? Terus buat siapa?
siapa yang bawa, dan gunanya apa. Pelajari. Saya sering diskusi sama teman-teman mualaf. Banyak sekali yang mualaf itu bukan membaca Al-Quran, tapi terbebas dari doktrin, mempelajari Bible-nya sendiri dengan akal yang tidak terdoktrin, yang tidak terikat, bebas dia. Alhamdulillah banyak yang mualaf di sana. Kenapa? Ya kalau Anda jujur belajar Bible, ya saya yakin Anda menemukan kebenaran itu sendiri. Nggak perlu pakai referensi di luar Bible. Baca tulisan-tulisan merah yang ada di sana, bahwa ya Yesus sendiri itu utusan Tuhan. Kan jelas di sana Yesus nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Kan jelas Bunda Maria nggak pernah menyembah anaknya adalah Tuhan, dan seterusnya begitu. Nah, kalau Anda mau menambahkan tulisan Paulus, ya bolehlah Anda percaya di sana. Tapi itu pun juga ada yang pro dan kontra gitu. Kira-kira gitu Alpa. Semoga akalmu, akal sehatmu menentukan sikap kedepannya terbaik buat Anda. Hidup ini cuma sekali. Gitu Alpa, terima kasih. Terima kasih. Permisi. Izin pamit. Oke. Gimana? Predik? Halo Bang, sebentar Bang. Ini lagi mau masuk ke ruangan kantor Bang, biar ada sedikit. Ya, tapi jangan pindahin topik gitu loh. Ada Ustadz Alif. Ustadz Alif, Assalamualaikum Ustadz. Pak Ketua nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringanku juga ini. Lanjut. Ini Pak Ketua, tadi kan udah dijelaskan sih oleh Pak Cinta Salawat, saya tambahin dikit. Gitu loh, jangan kau mengharamkan yang sudah Allah halalkan. Gitu loh. Kira-kira penjelasannya bagaimana Pak Ustadz? Silakan. Yang apa itu? At-tahrim ya? Iya, at-tahrim. Iya, Rasulullah itu memang mengharamkan untuk dirinya sendiri. Makanya langsung dapat teguran dari Allah gitu, bahwa jangan mengharamkan. Langsung Rasulullah melakukan kifarat sumpah gitu, dan selesai di situ perkaranya. Selesai. Tentang apa itu Ustadz? Nah, ada penjelasan contoh yang tadi disebutkan, saya dengar Bang Erik, bagaimana tentang memakan madu, bahwa madu itu baik, itu baik. Nah, kebaikan itu sehingga dia banyak makan madu, sehingga dia mengharamkan dirinya gitu, karena tujuan untuk menyenangi istrinya. Maka madu itu baik dan halal, maka jangan diharamkan. Padahal dengan tujuan tertentu kan gitu, karena dia itu ingin menyenangi istrinya, bahwa istrinya ada tidak suka bau yang menyengat dari madu yang dimakan itu apa ya istilahnya, madu apa saya lupa, di situ ada penjelasannya. Tapi poinnya adalah langsung mendapat peringatan dari Allah. Itulah yang namanya para nabi itu maksum. Terus dia hubungkan dengan Al-Maidah 87. Katanya di sana itu Allah Subhanahu wa taala menghalalkan zina. Gitu ya. Diam dulu Predik, lu diam dulu. Silakan dulu. Al-Maidah 87. Tadi sudah dijelaskan, apa-apa diulang lagi. Apa kaitannya dengan Al-Maidah 87? Enggak tahu itu. Enggak nyambung. Al-Maidah kan gini, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan jangan kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi hubungkan ke at-tahrim tadi itu gitu loh maksudnya. Iya, kalau ini memang berkaitan dengan wahai orang-orang yang beriman. Kalau yang ayat at-tahrim tadi berkaitan spesifik dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu selalu jadi panutan. Makanya sunnah Rasulullah itu kan diikuti oleh seluruh umatnya gitu. Makanya mengenai apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu berkaitan nanti dengan hukum. Berkaitan dengan hukum, itu dulu konteksnya. Ketika apa yang menjadi haram dari Rasulullah, maka nanti turunan hukumnya haram gitu. Dan semua manusia itu kita ini sebagai umat Islam, bahwa hukum ini adalah haram, begitu konteksnya. Nah, sementara di dalam surah Al-Maidah, ya ketika masalah itu yang baik-baik itu, contoh madu tadi adalah halal, sebagaimana Rasulullah ketika mengharamkan untuk dirinya, maka orang-orang yang beriman pun jangan mengharamkan apa yang baik yang sudah Allah halalkan gitu. Penguatnya malah. Jadi kita nggak boleh membuat aturan sendiri kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan aturan kepada kita, betul ya? Ya, betul. Ya, singkatnya begitu ya teman-teman. Kita sambut yang baru hadir nih, 900 tambah 2 tambah 3 kurang 5 tetap 900. Silakan, selamat sore.
Bener kan ya? 900 tambah 2 tambah 3 kurang 5 sama dengan 900, betul ya? Maaf, teman-teman Islam, berarti Bang Alip, Al-Maidah 87 itu membahas yang lain ya. At-Tahrim membahas tentang cemburu antara Hafsah dan Maria Kitty gitu ya, Ustadz Alif ya. Mau yang mana yang dibahas tentang hukumnya? Ya, ini aku yang mau yang aku tanya, kalau untuk masalah ketuhanan ya mudah-mudahan saya sudah tahu agama yang lurus. Cuman saya yang masih saya bingungi ini adalah tentang kerasulan Muhammad gitu loh, Bang. Ya. Nah, di sini saya membaca di surat Al-Maidah. Hai orang-orang yang beriman, Al-Maidah 87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik dan yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sementara di surat At-Tahrim, ini Rasul sendiri yang hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti kan Rasul ini ingin menolak dari yang halal itu gitu, Bang. Jadi dia ingin mengharamkan gitu. Nah, betul tidak sih? Makanya di situ Allah langsung menurunkan ayat. Nah, contoh juga di Al-Maidah tadi, misal begini ya. Yang namanya daging yang baik-baik atau madu itu halal. Nah, namun ketika seseorang, misal ini begini ya, contoh ini dalam kaidah ya di dalam Islam. Misal begini. Contoh bagaimana peristiwanya, saya tidak akan pakai asumsi. Contoh ketika ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan kepada kalian semua. Contoh begini, seseorang ahli ibadah, ini konteksnya ahli ibadah dalam Islam, bukan konteks orang yang bermalas-malasan dalam beribadah. Nah, ketika dia misal ada suatu makanan yang dia konsumsi itu baik, tapi dari dampak dari makanan itu, nah contoh dalam peristiwanya asbabun nuzul dari hadis ini, dia meningkatkan hormonnya sehingga dia membuat bergejolak hasratnya kepada istrinya. Nah, karena itu mengganggu nanti ibadah dia, sehingga dia mengatakan kami mengharamkan makanan itu karena nanti kami terganggu ibadahnya. Nah, padahal hukum itu tetap halal. Namun karena niat baik, dia punya niat baik sehingga dia mengharamkan dirinya. Nah, itu tidak boleh. Hukum halal tetap halal, tidak boleh diharamkan. Walaupun tujuannya itu baik. Yang namanya hukum tidak boleh dirubah. Ketika halal dia halal, ketika haram dia haram. Begitu juga Rasulullah. Konteks yang di Al-Maidah sifatnya umum yang berlaku kepada para sahabat, dan yang di surah At-Tahrim itu langsung kepada Rasulullah. Makanya dikatakan apalagi berkaitan dengan satu peristiwa di mana aturan dari Allah itu masih berjalan zaman Rasulullah, maka ketika beliau mengharamkan apa yang Allah halalkan itu nggak boleh. Walaupun di situ Rasulullah untuk dirinya sendiri, karena ketika Rasulullah melakukan untuk dirinya sendiri, maka nanti itu hukumnya berlaku untuk pengikutnya. Sederhana begitu. Kami tidak dibikin ruwet, Bang. Ini sebenarnya ini masalah antara istri para nabi waktu itu ya. Masalah madu, benar tadi itu ya, bahwa ya di sana itu Aisyah kembali ke rumahnya beberapa setelah kejadian ya. Ya istri beliau. Silakan Brunda. Udah buka mic. Boleh ya teman-teman ya. Ya silakan Pak. Jadi begini, di ayat yang Anda pertanyakan At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu? Apa yang halal itu? Satu, terkait dengan madu. Al-Quran menjelaskan wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibal buyuta wa minasy sajara wa mimma ya'rishun. Allah kemudian mengilhamkan kepada madu, buatlah sarang. Nah, setelahnya Allah kemudian mengatakan kepada madu ini, "Tsumma kulli min kulli thamarat."
Maka diperintahkan kemudian setelah madu ini membuat sarang, ada madunya. Lebah ini membuat sarang, ada madunya. Lalu Allah perintahkan apa? Makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalanmu yang telah dimudahkan bagimu dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu yang bermacam-macam. Minumlah itu. Ini sudah dihalalkan. Madu sudah dihalalkan. Lalu apa lagi yang diharamkan di sana oleh ayat tahrim ini yang Nabi Muhammad batasi dirinya? Tentang menggauli istrinya. Nah, lagi-lagi Al-Quran menarasikan bahwa menggauli istri itu adalah halal. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi tentang madu dibolehkan minum madu. Tentang menggauli istri juga dibolehkan menggauli istri. Kenapa Rasulullah haramkan? Itu makanya Rasulullah Itu ditegur. pertanyaannya Bang Suma. Iya, demi untuk menyenangkan hati para istrinya. Itu makanya Allah mengatakan begitu. Demi untuk menyenangkan hati istrimu, kenapa kau mengharamkan apa yang sudah dihalalkan? Kan kalau ada yang bertanya tadi kan, loh kok setelah kejadian baru datang ayat? Bukan. Ayat penghalalan madu sudah ada. Ayat penghalalan tentang menggauli istri sudah ada. Rasulullah kemudian hanya untuk menyenangkan hati para istrinya, dia mengatakan, aku tidak akan lagi minum dan tidak akan lagi menggauli istri saya, yaitu Maria. Allah mengatakan jangan, itu kan sudah halal bagimu, jangan kau haramkan. Apa kata Rasulullah? Ya iya, taat, pasti taat kepada perintah Allah. Kemudian makanya cerita ini tidak berlanjut. Tidak ada lagi cerita pengharaman terhadap madu, nggak ada lagi cerita pengharaman terhadap Maria. Semua berjalan normal. Kemudian karena Rasulullah itu sami'na wa ta'na, Rasulullah taat tunduk kepada perintah Allah yang datang kepadanya. Oh, Seperti itu. akhirnya Rasulullah taat dan patuh berarti ya, Bang Suma? Ya, betul. Tidak melawan lagi gitu. Jadi dia langsung patuh Allah, gitu ya. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW statusnya di situ bukan tidak patuh. Rasulullah hanya membatasi dirinya dengan mengatakan, aku tidak akan minum madu lagi dan tidak lagi akan meniduri Maria. Demi untuk menyenangkan hati Hafsah dan juga Siti Aisyah. Allah menegur loh. Kenapa? Itu kan sudah halal bagimu. Madu itu halal, istrimu itu juga halal. Seperti itu tidak ada. Cuman teman-teman Kristen aja. Iya. Oke. Nah, cuman teman-teman terkadang tidak memahami data ini, Bang. Nah, justru kalau saya bertanya kepada saudaraku ini akan berat nantinya. Kalau saya bertanya tentang hal yang terkait. Jadi tadi pemahaman Bang Suma masuk di kepala aku. Jadi tarif ini sebagai teguran Allah kepada Muhammad. Akhirnya Rasul patuh gitu. Tidak menjawab lagi dan tidak melawan lagi. Ya, di ayat keduanya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Iya, seperti itu. Jadi Allah terpenuhi, Bang. Siap. Oke, ketuhanan terpenuhi. Aku kemarin itu Bang Suma, aku pernah masuk ke komalnya Bang Aristo, ke komalnya Bang jadi membahas ketuhanan Bang Adi Hartono. Dari ketuhanan aku memang sudah yakin memang Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan segala alam semesta. Cuman yang aku masih agak ragu itu adalah ketika surat At-Tahrim ini gitu, Bang. Kenapa Rasul mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Tuhannya gitu. Akhirnya setelah ayat ini keluar, Rasul patuh dan tunduk berarti ya, Bang ya. Iya, benar. Oke, Bang. Iya. Sempurna, Jadi Bang. kapan mau bersyahadat, kapan? Sekarang. Gini Bang Suma, karena orang tua saya ini saya keluarga besar, makanya saya sedang galau. Dalam artian galau ini saya tidak mau melawan orang tua, karena kan kita juga harus mengimani kitab-kitab Allah sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, gitu kan Bang. Nah, jadi kan di situ ada hukum Taurat tidak boleh melawan orang tua. Nah, ini yang sedang saya alami dilema gitu Bang Suma. Iya. Tetapi bukankah kebenaran itu sudah Anda temukan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Tuhan. Nah, kalau Anda membiarkan kedua orang tua Anda terjebak dalam kondisi dogma dan doktrin gereja, maka sama halnya Anda tidak menyayangi mereka. Kalau Anda menyayangi sahabat I do gitu Bang Zuma. Apa yang harus saya lakukan gitu? Nah, paling tidak di dalam lingkaran keluarga yang gelap,
Anda membawa cahaya gitu loh. Kalau Anda membiarkan kegelapan, tidak ingin memberikan cahaya, itu sama halnya Anda membinasakan kedua orang tua Anda. Setidaknya ketika mereka marah, murka, paling tidak mereka akan melihat sisi anaknya, bahwa setelah anak saya menjadi seorang muslim, Masya Allah, ternyata dia lebih baik dari yang dulu. Nah, akhirnya terjalin komunikasi. Ajarkan mereka Islam dengan cara baik. Karena perintah di dalam Al-Quran surah Luqman, bahwa ketika orang tua kita beda keyakinan, wajib hukumnya kita mentaati kedua orang tua meskipun beda keyakinan. Melainkan ketidaktaatan kita ketika mereka mengajak kita kembali murtad, kita tidak wajib taat. Tapi selebihnya mempergauli mereka dengan baik, menafkahi mereka, itu adalah kewajiban seorang anak meskipun sudah beda keyakinan. Nah, sekarang kalau dibiarkan, dirimu juga saudaraku Freddy membiarkan, ya udahlah karena takut orang tua nggak usah ada yang Islam, mati kalian, khalidina fiha, kalian akan kekal di dalam neraka. Ini sudah ada petunjuk. Sudah ada petunjuk dari Allah. Bagaimana dengan air mata orang tua yang keluar, Bang Suma? Apakah itu terhitung dosa untuk saya atau gimana gitu, Bang Suma? Sama sekali bukan dosa. Sama sekali bukan dosa. Malah itu adalah satu jalan menuju mereka berpikir bahwasanya ada apa dengan Islam. Apa yang membuat anak saya tertarik dengan Islam? Akhirnya mereka akan belajar sedikit demi sedikit. Betapa banyak teman-teman kita, saya ketua mu'allaf, betapa banyak orang yang saya syahadatkan yang tadinya ketakutan sampai di rumah saya tinggal sampai 6 bulan, 3 bulan untuk ngumpet dari orang tua. Orang tuanya memanggilkan saya petugas, saya diajak mau dipolisikan dan seterusnya, dipukulin dan seterusnya. Tapi apa faktanya? Setelah anaknya menjadi seorang mu'allaf, anaknya berjaya dari segi dunia, dapat pekerjaan yang lebih baik, anaknya lebih baik lagi dari kehidupan setelahnya, tidak lagi minum, tidak lagi main perempuan. Dia datang bersungut-sungut suami istri. Dia mengatakan apa? Bang Suma, syahadatkan kami, saya ingin menjadi agama seperti anak kami. Banyak yang seperti itu. Banyak yang mengalami seperti itu. Bukan cuma satu, bukan cuma dua. Banyak sekali yang mengalami masalah-masalah seperti itu. Yang tadinya mendatangkan aparat ke rumah saya, ya, bukan tidak sampai ke rumah sih, di jalan. Kemudian untuk mencegat saya di jalan. Tapi faktanya kemudian orang tuanya justru dia yang akan dan tunduk kepada Islam itu sendiri. Kenapa? Islam itu agama yang diwahyukan oleh pencipta kita, bukan agama buatan manusia. Ya, kata teman-teman saya yang Islam agama rahmatan lil alamin katanya. Betul. Maka dari itulah ketika saudara saya memeluk Islam, maka orang tua Anda akan mendapatkan rahmat melalui tangan saudara. Ingat, bunda blokir permanen. Orang tuanya dua-duanya adalah Kristen. Alhamdulillah, begitu beliau masuk Islam dan belajar Islam, lalu mengajak orang tuanya kemudian memeluk Islam, ibunya masuk Islam, ayahnya masuk Islam. Dari kejar parang bunda sebab Bunda Rahmat. Nah, itu dia. Masya Allah. Sementara kalau kita melihat, Bang, coba Anda tanya kalau saya bisa dikejar parang, Bang Suma, karena saya keluarga besar gitu, Bang Suma. Itu yang membuat saya dilema gitu, Bang Suma. Iya, tapi lebih baik dikejar parang di bumi ini daripada dibakar di neraka dalam kehidupan yang kekal. Dan satu hal yang perlu saudara pahami, di dalam ajaran agama Islam itu ada kaidah yang tidak dimiliki oleh agama lain. Apa itu? Di Islam itu, Bung, kasih sayang dalam rumah tangga itu antara ayah, ibu, saudara-saudara kita itu tidak lepas nanti di akhirat. Kalau di Kristen, Anda meninggal, itu tidak ada kaidah akan bertemu lagi dengan kedua orang tua Anda di surga. Orang tua Anda masuk surga, Anda juga masuk surga, tapi di sana Anda tidak saling kenal. Jadi bara ya, Bang, ya, kalau umpamanya di neraka ya, tetap keadaan kafir, bara api nerakanya ya, Bang, ya. Ya, jangan ke neraka dulu, ke surga aja dulu. Di surga kalian tidak saling kenal mengenal. Tapi kalau di Islam, jannatu adan yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Subhanallah. Saya malah jadi nggak percaya surga di Kristen ini, Bang, jadinya. Karena tidak ada apa yang terjadi di dalam surga di sana gitu. Tidak ada dibahas.
Iya, betul, betul. Nah, kalau di Islam, begitu Anda masuk surga bersama dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan cucu, dengan eyang, masuk dan masih hidup sama seperti di bumi hidupnya, berkelompok bersama dengan anak, bertemu dengan istri, berkasih sayang dalam kehidupan yang kekal, masih berkasih sayang dengan keluarga. Kalau di Kristen ini nggak ada. Anda masuk surga, orang tua Anda masuk surga, ayah masuk surga, anak masuk surga. Tapi di surga tidak saling kenal. Untuk apa? Untuk apa masuk surga kalau tidak saling kenal dengan orang tua? Untuk apa? Tapi kalau di Islam, Bang Zuma, sebentar, ya. saya tinggal dulu, ada kerjaan sebentar nih. Silakan Baik. coba dilanjut dulu ya sama teman-teman. Baik, silakan, Teman-teman muslim, mohon Saudara maaf ya, Freddy. saya sedang ada kerjaan sedikit. Nanti saya Silakan, sambung lagi, saya silakan, keluar, saya silakan. tetap di sini. Maaf ya Baik, Bang Zuma. oke. Saya potong. baik, silakan Fred. Nanti belajar lagi kita. Oke, silakan. Siap-siap Bang Zuma. Selanjutnya disapa. Kita sapa Hoax. Selamat sore Hoax. Hoax. Selamat sore. Muslim Kristen? Kristen ya? Enggak kedua-duanya gimana Bu? Bisa Bu? Soalnya saya juga masih bimbang mau milih yang mana, dan bahkan ada niat juga nggak masuk agama manapun. Cuman saya kesini buat bertanya, boleh nggak? Silakan dari apa? Betul. Pak Bang Adi, silakan. Kecil suaranya Bu. Silakan siapa dari Bang Handi? Dia tidak ateis ya? Anda ateis? Atau belum? Bisa dikatakan ateis juga sih. Soalnya kan saya masih belum memilih salah satu agama, dan saya juga belum terdaftar gitu. KTP-nya apa Bang? KTP-nya? Dulu sempat punya KTP ada agamanya, tapi udah saya rubah gitu di Dukcapil. Jadi saya udah di KTP sudah non agama lagi, sudah non agama maksudnya. Oke, lanjut. Siapa nih? Oh, terus apa yang Anda pelajari? Apa Anda ingin tahu tentang Islam atau gimana Bang? Silakan. Tapi sebenarnya saya ingin ngobrol sama Bang Juma sih, boleh nggak sih? Boleh, silakan. Silakan. Bunda. Silakan. Iya, saya dipanggil. Ya, dia mau ngobrol katanya Bunda. Halo Bang Juma, salam kenal. Ya, salam kenal saudara Hoax. Di mana Bang? Gini Bang, ada beberapa pertanyaan yang ingin aku ajukan sama Bang. Tapi kita Ya, untuk menanggapinya berpikir secara logis gitu ya, yang rasional gitulah, yang bisa yang bisa diterima sama akal sehat gitu ya. baik. Gini Bang, Silakan. Iya. kalau menurut persepsi Abang, kata bersaksi itu bagaimana pendapat Abang? Iya, oke, baik. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi bersaksi itu berbeda dengan menyaksikan. Nah, menyaksikan dengan bersaksi itu beda. Jadi bersaksi itu artinya mengukuhkan keadaan diri untuk meyakini sepenuh hati, berikrar. Aku bersaksi, artinya aku berikrar, aku meneguhkan diriku. Berbeda kalau aku menyaksikan. Kalau menyaksikan itu ada sesuatu yang disaksikan. Ada hal yang kita lihat berupa bentuk yang kita saksikan. Tapi kalau bersaksi artinya mengangkat diri untuk mengakui. Saya berada dalam keadaan meneguhkan diri. Bersaksi, contoh, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi bersaksi bukan berarti menyaksikan. Beda antara menyaksikan dengan bersaksi. Contoh nih ya Bang. Contoh, saya bersaksi bahwa saudara Hoax punya akal. Ada yang bisa membantah kesaksian saya? Tidak ada. Tapi ketika saya mengatakan, saya menyaksikan Hoax punya akal. Bagaimana saya bisa menyaksikan sementara saya tidak melihat? Jadi bersaksi dengan menyaksikan itu dua kata yang akar katanya sama, tapi implementasi bakunya, rasa bahasanya, dan implementasinya itu berbeda. Sekarang kalau Anda mengatakan,
Saya bersaksi Bang Suma itu hidup. Apakah persaksian Anda itu bohong? Tidak. Karena Anda bersaksi sesuatu yang benar. Sekarang ketika Anda mengatakan, saya menyaksikan Bang Suma itu ada. Kapan Anda bertemu saya? Gak pernah kan? Gak pernah. Jadi bersaksi dengan menyaksikan itu dua kata yang berakar dari kata yang sama. Tetapi implementasinya, muatannya, gaya bahasa dan rasanya pun berbeda. Seperti itu logika sederhananya. Silakan. Pak, buka WA sebentar ya. Lanjut. Aku Bang. Ya. Lanjut. Oke, saya sudah menangkap apa yang udah Bang Juma jelaskan kepada saya. Cuman dulu saya pernah belajar bahasa Indonesia juga, dan saya juga bisa sedikit memahami dikotomi sebuah kata, dimana kalau untuk kata bersaksi itu kan bisa dikatakan kata kerja aktif ya, dan menyaksikan juga kata kerja aktif. Jadi menurut saya itu nggak ada bedanya sih Bang Juma. Oke, baik. Kalau saya mengatakan begini, saya di dalam sebuah persidangan ditanya tentang hakikat kebenaran keberadaan saudara hoaks itu benar ada atau tidak. Saya bisa dong bersaksi bahwa hoaks itu ada. Dia rakyat Indonesia, dia hidup di Indonesia, dan saya bersaksi berikrar itu benar, dan kesaksian saya tidak bisa diganggu gugat. Itulah kesaksian saya. Nah sekarang, buah dari kesaksian saya itu secara absolut murni benar atau tidak? Benar, Anda ada. Meskipun saya tidak menyaksikan Anda itu ada. Tapi ketika saya ditanya oleh hakim, apakah betul Anda menyaksikan? Apakah betul Anda menyaksikan hakim ini berjalan, si hoaks ini berjalan, berkata, saya mengatakan, saya tidak menyaksikan. Tetapi saya bersaksi, hoaks itu ada. Nah sekarang kesaksian saya ini apakah salah? Tidak salah. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang bersaksi tentang Allah? Sedikit saya menarasikan kepada saudara. Allah mengatakan innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang mana Tuhan itu tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sekarang gini Bung, narasi yang saya bangun dari tadi, Anda hidup di pulau, misalnya Anda hidup di Makassar. Ketika Anda mengatakan, apakah Anda bersaksi Makassar itu ada? Ataukah apakah Anda menyaksikan Makassar itu ada? Anda menyaksikan, ini kebalik. Anda menyaksikan Makassar itu ada. Oke. Tapi apakah Anda bisa bersaksi, melihat, mewujudkan Makassar itu seperti apa? Apakah Anda melihat? Anda tidak bisa melihat Makassar, Bung. Tapi Anda menyaksikan Makassar, tapi Anda kemudian tidak bisa melihat Makassar. Anda bersaksi Makassar itu Anda. Anda bersaksi, Anda menyaksikan Makassar itu Anda. Tapi Anda tidak bisa melihat Makassar. Makassar nyata loh. Dipijak loh Makassar itu. Yang Anda saksikan apa? Cuman lorong depan rumah Anda. Kota Makassar Anda bisa lihat? Tidak bisa Bang. Ini skala Makassar tok. Belum saya berbicara skala Indonesia. Apakah Anda bersaksi Indonesia itu ada? Yes. Apakah Anda bersaksi menyaksikan Indonesia itu ada? Yes. Bisakah Anda melihat Indonesia? Gak bisa Bung. Apakah Anda bersaksi bumi ini ada? Ya. Apakah Anda bersaksi menyaksikan bumi ini ada? Ya. Tapi apakah Anda bisa melihat bumi? Gak bisa Bung. Kebalikannya aja kita kelimpungan. Apatah lagi tentang pencipta kita. Na'udzubillah. Mana bisa kita melihat hakikat yang maha besar, yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini besar. Jangan dulu terlalu jauh kita melangkah. Al-Quran menarasikan begini. Ini di kitab suci kami.
Innama tunziru manittawa'a zikra wa khasyar rahman bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat adanya Tuhan itu. Ini Al-Quran. Lalu apa yang kemudian Tuhan berikan kepada kami umat Islam untuk mendeteksi keberadaan Tuhan yang tidak nampak itu? Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaki wa fil ampusihim. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda keberadaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Bayangkan, Tuhan kami mengatakan apa? Kami Tuhan, aku Tuhan, akan menyatakan keberadaanku melalui diri manusia itu sendiri. Sekarang saya tanya kepada saudara, Anda minum obat apa sehingga gigi Anda tidak bertumbuh layaknya rambut bertumbuh? Tolong jawab saya. Tidak minum obat apa-apa dan gigi saya tumbuh seperti rambut saya, Bang. Jadi setiap bulan Anda potong gigi? Gigi itu nggak bertumbuh. Siapa yang membuat Siapa yang membuatnya tidak bertumbuh? Anda? Bertumbuh sih bertumbuh, tapi ada batasannya. Dia nggak bertumbuh makanya, terus-terusan sampai malam. Saudaraku yang saya tanya, apakah Anda yang membatasi tumbuhnya gigi Anda? Saja bukan, lu biar cepat. Bukan. Bukan. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Sanurihim ayatina fi ampusihim. Keberadaan kami hanya mampu ditelaah oleh orang yang menggunakan akal, bahwa kami membuktikan diri kami ada melalui jasad-jasad mereka. Bayangkan kalau tulang rusuk Anda tetap bertumbuh. Ingat, Anda setiap hari makan. Pagi makan, siang makan, malam makan, minum dan seterusnya. Semua jenis makanan yang dijual di Indonesia yang enak Anda sudah pernah rasakan. Tapi kenapa rusuk Anda tidak bertumbuh layaknya rambut Anda, layaknya kuku Anda tidak bertumbuh? Siapa yang membatasi rusuk Anda tidak bertumbuh sehingga dia mutar-mutar di dalam tubuh Anda, menggelincang kemana-mana, sehingga tubuh Anda bocor ditembus oleh tulang rusuk? Siapa yang menjaga itu? Anda. Subhanallah walhamdulillah. Anda tidak sadar, Bung. Anda tidur, Anda tidak pernah men-setting jantung Anda tetap berdetak. Dup, 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 dup. Siapa yang menjaga itu? Orang tua Anda? Mustahil. Presiden kita? Mustahil. Diri Anda? Mustahil. Melawan rasa ngantuk aja kita nggak sanggup. Berarti ada dimensi yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat di luar kita. Itulah yang kami sebut Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika Anda bangun, seketika tulang rusuk Anda memanjang keluar, atau gigi Anda tiba-tiba nempel di dagu Anda. Karena tidak ada yang menjaga. Dia berjalan dengan sendirinya tanpa ada sang penjaganya, tanpa ada yang mengaturnya. Saya tidak bisa bayangkan usia Anda yang sekarang mungkin 40 tahun. Anda capek jalan menggunakan tongkat dari gigi Anda sendiri. Bersyukurlah kepada yang menciptakan Anda yang disebut Tuhan. Pilih agama yang rasional. Anda boleh jadi Kristen, Anda boleh Buddha. Yang penting Anda jangan tidak bertuhan. Karena Tuhan itu pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Dan jangan sampai salah Tuhan ya Bang Joma ya. Silakan aja salah Tuhan. Yang penting tinggalkan dulu tidak bertuhan itu. Tetapi ingat, percuma juga bertuhan kalau hanya bertuhan kepada sesamamu makhluk. Bertuhanlah kepada Tuhan yang sesungguhnya yang menciptakan alam semesta ini, yang tidak wujud seperti makhluk. Karena Tuhan itu sudah pasti bukan makhluk. Karena dia bukan makhluk, maka dia tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Tetapi dia ada. Keberadaan saudara adalah keberadaan jejak-jejak adanya Allah.
Bagaimana seorang meyakini bahwa hewan itu pernah ada? Dengan cara melihat jejak kakinya. Adanya jejak kaki hewan membuktikan bahwa tadi di sini ada hewan. Meskipun hewannya tidak kita lihat, tetapi karena kita melihat jejaknya, yakin dan percaya kita bersaksi hewan itu ada. Begitulah umat Islam. Alam semesta ini jejak Allah. Bukti adanya Allah, ada jejaknya. Alam semesta ini nggak mungkin tidak ada yang mengadakan. Nggak mungkin. Pasti ada yang mengadakan. Jejak hewan ini tidak mungkin ada yang membuatnya. Pasti ada yang memijakkan kakinya di sini. Yaitu jiwa hewan. Hewannya ada karena ada jejaknya. Alam semesta, Tuhan itu ada karena ada jejaknya. Itu alam semesta. Bukan eyang kita, bukan manusia purba. Bukan manusia yang tidak mengenal peradaban yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi dia yang maha sempurna. Yang menciptakan alam semesta. Saya kira begitu, Bung. Silakan Anda renungkan bagaimana bisa kemudian Anda berkedip. Siapa yang men-setting Anda berkedip? Bagaimana mungkin kemudian Anda merasakan rasa lapar? Siapa yang men-setting rasa lapar? Siapa yang men-setting rasa ngantuk? Bukan Anda. Bahkan Anda tidak mengetahui. Selepas diskusi dengan Bang Suma, 5 menit, 10 menit, 15 menit ke depan Anda tidak tahu apa yang terjadi dengan diri Anda. Nggak tahu. Anda sama sekali tidak berkuasa terhadap jasad Anda. Begitu juga sebelum Anda diciptakan. Anda tidak pernah kemudian diskusi. Wahai engkau yang menciptakan aku. Wahai engkau yang mengadakan aku. Atau Anda mentuhankan kedua orang tua. Wahai ibu, wahai ayah. Jangan kau lahirkan aku dalam jenis kelamin laki-laki ya. Aku mau perempuan ya. Lahirkan aku dalam keadaan kulit yang putih. Jangan hitam, rambutku harus lurus, jangan keriting. Dan kamu lahirkan aku di hari ini, bulan ini, tahun ini. Tidak sama sekali. Kata Allah, kun fayakun. Aku mau menciptakan kamu hari ini juga dalam bentuk jenis apapun. Sin salabin, habra-katabra. Menurut bahasa anak-anak, Al-Quran mengatakan, innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau aku mengatakan jadi, maka jadi. Tidak ada yang berhak untuk mengatur saya. Aku Tuhan. Nah sekarang kita ada, masih sibuk cari Tuhan. Sementara kita sudah ada, kita sudah dicipta, masih sibuk mencari siapa yang mengadakan kita. Bahkan sama sekali ingin mematikan akal, ingin mematikan Tuhan. Nauzubillahi min zalik. Kita ingin mematikan yang menciptakan kita. Wah, gimana ceritanya? Kita sudah ada, bukan dari kerjasama kita dengan kedua orang tua. Seketika kita ada dalam jenis kelamin laki-laki lagi. Ganteng, dikasih wajah yang menawan, fisik yang sempurna, matanya indah, hidungnya mancung, bibirnya merah, kulitnya putih, dan seterusnya. Masya Allah, sudah diciptakan begitu sempurna, masih juga ingin mematikan yang menciptakan dirinya. Ini namanya di dalam Islam kufur, ingkar terhadap yang menciptakan. Contoh, orang tua susah payah mengandung kita, melahirkan, membesarkan dengan susah payah. Lalu kemudian kita dengan kesusahan payah orang tua ini ingkar terhadap mereka. Apakah mereka murka? Murka. Bagaimana dia yang menciptakan kita? Kita sudah dewasa masih juga berusaha untuk mematikan keberadaannya. Sementara kehidupan kita ini bukan untuk selamanya. Ada masa di mana kita akan dimintai kembali pertanggungjawaban. Wahai si fulan, siapa yang mengajarkan kamu melupakan penciptamu? Nah ini, kalau di Islam itu Bung, ini ya sedikit lagi ya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak keturunan Adam alaihissalam dari tulang belakang mereka. Wa iz ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Lalu kemudian Allah mengambil kesaksian terhadap roh-roh mereka. Lalu Allah bertanya kepada mereka di alam roh, alastu birabbikum, wahai rohnya si hoaks, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu bala, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Jadi di alam roh kita sudah berdiskusi dengan Allah. Wahai engkau rohnya hoaks, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Ya, qalu bala syahidna. Ya, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Oke, kalau begitu aku ciptakan engkau menjadi manusia. Keluarlah engkau ke bumi. Sup.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ibu anda menghamil dan anda lahir ke muka bumi. Subhanallah, anda lahir begitu sempurna. Lalu, tapi ini Bang Suma, ini saya kok tidak pernah berdiskusi dengan Allah. Kok di sini dikatakan alastu bi rabbikum? Kok Allah pernah bertanya kepada saya? Tapi kok saya lupa? Saya kok nggak pernah merasa? Yes, karena pada saat itu anda berada di alam roh. Sekarang anda diikat oleh jasad. Laksana seorang yang ingin dan ingat, dunia ini adalah alam ujian, kelas ujian. Tidak diizinkan kita masuk ke kelas membawa kunci jawaban. Jadi ketika alam ruh itu kita dibukakan oleh Allah, pada masa kita di alam ruh, kita diperlihatkan kemahakuasaan Allah. Kita diperlihatkan apa yang gaib oleh Allah di alam ruh. Makanya kemudian di agama orang seberang mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Kenapa? Karena memang kemuliaan kita selaku manusia sudah ada sebelumnya. Jauh sebelumnya kita sudah ada. Wa iz ahasa rabbuka alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Itu jelas dalam Al-Qur'an. Nah, ibarat logikanya adalah sebelum kita masuk kelas ujian, kita membaca kitab. Buku IPA kita baca. Nah, kita baca, kita hafal, pokoknya siang malam kita baca supaya kita bisa mengikuti dan menjawab ujian. Besok ketika kita masuk di kelas, dikasihlah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Tanda tanya. Tak bingung kita. Waduh, apa ya? Ini kayaknya pernah ku baca deh. Apa ya? Tiba waktu masa, deng. Masa ujian sudah selesai, jawaban tidak kita tuliskan. Kemudian kita keluar dari kelas, ambil buku yang tadi, kita baca. Ini loh jawabannya. Ekosistem adalah jaring-jaring makanan antar ini dan seterusnya. Ini loh jawabannya. Alamak, kenapa saya bisa lupa ya? Begitulah keadaan manusia ketika dia keluar dari alam bumi ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mengantarkan kita ke alam kubur, setelah dia pulang, baru kita tersadar, ya Allah ya Rabb, berapa lama aku menghabiskan usiaku di bumi. Aku lupa kalau itu adalah tempat ujian. Sekarang aku baru tahu kunci jawabannya. Ternyata sebelumnya aku di dunia, dulu pernah engkau mengambil sumpah denganku bahwa aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Tapi ketika aku di dalam kelas, ketika aku di dalam dunia, justru aku melupakan dirimu ya Allah. Mau kayak mana lagi? Kita mau ikut ujian, tidak ada Gramedial, tidak bisa kembali ke bumi lagi. Apa yang terjadi? Hanya penyesalan. Makanya di Islam, alam kubur itu adalah alam penyesalan. Baru di alam kubur, oh iya ya, padahal dulu aku sudah pernah bersaksi. Ketika kau tanya aku, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kamu bertanya kepadaku, apakah aku ini Tuhanmu? Iya, aku mengakui di alam ruh engkau adalah Tuhanku. Tapi ketika aku di bumi, aku dihanyutkan dengan hiruk pikuknya kehidupan bumi. Ada diskotik, ada game, ada film, ada perkumpulan yang melupakan aku kepadamu. Sampai pada masa lonceng ujian sudah selesai, aku kembali ke kubur. Aku tidak tahu harus menjawab apa lagi. Maka kata Allah, rasakanlah apa yang engkau buai ketika engkau hidup di atas muka bumiku. Ini yang terjadi. Makanya ketika saudara bertanya, apakah engkau bersaksi tentang Allah itu adalah Tuhan? Ya, qalu bala syahidna. Kami semua umat Islam bersaksi. Dari sejak alam ruh kami dicipta sampai di atas muka bumi ini, kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami bersaksi bahwa engkaulah Tuhan yang telah menciptakan kami. Umat Islam ketika menyadari itu di atas muka bumi, mereka mentaati Allah. Meskipun Allah tidak mereka lihat, tetapi mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini yang kami imani, Bung. Jadi kalau saudara masih disibukkan untuk mematikan keberadaan Allah, la ikraha fiddin, tak ada paksaan untuk itu. Silakan, Allah menciptakan makhluknya dengan fungsi akal yang ada. Silakan Anda gunakan akal Anda dengan baik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda dan istiqamah di dalam keadaan yang benar. Demikian saya rasa teman-teman sekalian. Kalau masih ada pertanyaan dari saudara Hoax, waktu dan tempat kami persilakan. Masya Allah, Bunda, Masya Allah.
fa innaka mayyit, fa innaka mayyit, fa innaka mayyit. Kita semua akan menjadi mayat. Kita semua akan mati. Kita akan kembali kepadanya. Kita datang ke dunia dalam keadaan suci, bersaksi bahwa saja Allah itulah Tuhan kita. Lalu Allah meminta agar kita kembali sama dengan pada suatu saat kita dilahirkan atau diturunkan ke dalam dunia. Itu yang Allah minta. Kita diberi akal, silakan pergunakan akal kita. Wa qul haqqum min rabbikum. Katakanlah Rasulullah Muhammad, kebenaran itu datang dari Allah. Faman syaa falyu'min. Siapa yang mau beriman silakan dia beriman, akan kuberikan nanti kelak dia surgaku. Afal yakfur. Apabila dia mau kafir silakan dia kafir. Inna atadna lizalimina naron ahata bihim suradiquha. Dia akan kuberikan balasan neraka jahanam kepadanya dan tak akan kukeluarkan dia dari sana. Itulah tempat istirahat yang paling kekal selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut yang lain. Oke, silakan Bang Hoax. Apalagi yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi gini ya Bang Juma ya. Kalau untuk persepsi saya, tadi abang kasih contoh kan, saya bersaksi bahwa si hoax itu hidup. Nah, kan abang kasih contoh seperti itu, kan bisa dibuktikan secara empiris bahwa kesaksian abang itu adalah benar adanya gitu. Nah, begitu juga dan bersaksi tentang dua kalimat syahadat ini. Saya yang mengkritisi itu terjemahan bahasa Indonesianya aja sih. Kalau untuk bahasa aslinya, ya saya nggak pelajari sampai di situ gitu. Jadi saya juga ingin tanya lagi nih lebih jauh kepada Bang Juma tentang masa hidup baginda Nabi lah. Waktu baginda Nabi pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, adakah saksi hidup yang menyaksikan secara langsung? Dan apakah waktu masih dari baginda Nabi menerima wahyu pertama kali sampai baginda Nabi wafat, apakah ada saksi hidup yang menyaksikan langsung malaikat Jibril itu selain baginda Nabi? Itu aja. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi gini Bung, ketika berbicara mengenai saksi kejadian, suatu kejadian itu terjadi ataupun tidak terjadi, itu bukan saksi yang menjadi ukuran. Contoh ya, ada orang yang dibunuh. Tidak ada yang menyaksikan pembunuhan itu kecuali yang membunuh. Pertanyaannya, apakah pembunuhan itu tidak terjadi? Karena tidak ada yang menyaksikan. Tetap terjadi. Ini kita main logika. Pembunuhan yang terjadi, meskipun berjuta dan bahkan semua manusia mengingkari tentang pembunuhan itu, dikarenakan tidak ada yang melihatnya, tetap saja pembunuhan itu adalah kodratnya absolut terjadi. Itu poin. Jadi kebenaran Islam itu tidak tergantung kesaksian. Tetapi kebenaran Islam itu adalah implementasi dari pengajaran yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, tentang kesaksian. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 197 menerangkan begini. Aulam yakun. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Orang-orang terdahulu telah mengetahui akan kedatangan Nabi yang datang diberi kitab, di mana kitab itu kitab termaterai, dan ketika diperintahkan membaca, dia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Itu yang kedua. Jadi, ketika saudara berkata kepada saya, adakah orang yang bersaksi
tentang kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disaksikan kenabiannya oleh seorang imam Nasrani bernama Bukhairah. Itu yang pertama. Kedua, Waraqah bin Naufal. Yang ketiga kemudian ada yang disebut Mukhayrik, Wahb bin Munabbih. Mereka semua bersaksi. Ka'ab al-Ahbar, mereka semua bersaksi tentang kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anda bertanya, adakah kemudian orang yang bersaksi melihat malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat ketika ditanyai oleh Rasulullah, adakah kamu tahu siapa pria yang tadi mengajarkan tentang ihsan di tengah-tengah kita? Sahabat mengatakan, hanya engkau yang tahu ya Rasulullah. Siapa beliau? Dia mengatakan, dialah malaikat Jibril. Yang keempat, ketika kemudian Al-Quran datang kepada mereka, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan kepada para sahabatnya, aku menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan malaikat. Mereka beriman? Beriman. Mereka beriman. Lalu mereka melihat diri Rasulullah, tanda-tanda kenabian Rasulullah, sikap Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, antara perbuatan dan perkataannya sejalan, akhlaknya sangat mulia, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau 22 tahun, kurang lebih 23 tahun beliau menerima wahyu Al-Quran secara berurutan. Mereka Jazirah Arab, semenanjung Arab, beriman kepada beliau. Orang Arab itu orang beringas, orang jahil. Ketika ada sosok manusia yang datang menyelewengkan keyakinan mereka terhadap dewa-dewa mereka, terhadap sembahan-sembahan mereka, dan yang datang ini bukan mengajarkan kebenaran, maka Rasulullah Muhammad SAW, jangankan sampai 1400 tahun hari ini, hari pertama dia mengatakan dirinya Nabi sudah habis dilumat oleh bangsa jahiliyah. Tapi apa buktinya? Semenanjung Arab, sejazirah Arab menerima, menjadi makmum kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai hari ini, Bung, dunia bergemuruh setiap saat berbondong-bondong menuju ke tempat Rasulullah. Dunia menghadapkan wajahnya beribadah kepada Allah dengan satu arah, yaitu tempat Rasulullah, Ka'bah Al-Mukarram. Ini Anda butuh saksi apa lagi? Kami umat Islam bersaksi tentang kenabian beliau. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa beliau adalah Nabi utusan Allah, meskipun kami tidak hidup sesama dengan beliau. Ini yang saya uraikan tadi. Bersaksi dengan menyaksikan itu beda. Para sahabat menyaksikan kemuliaan Rasulullah. Tabi'in menyaksikan bagaimana para sahabat mengimplementasikan dakwah Rasulullah. Tabi'in demikian adanya. Sampai kepada para ulama mencerminkan akhlakul karimah milik Rasulullah. Lalu kemudian sampai kepada kami umat Islam. Ini apa cerminannya? Cermin kami bersaksi beliau adalah Nabiullah. Beliau adalah penutup para nabi. Jadi kalau Anda berbicara mengenai saksi, saksi manusia ada. Allah menjadi saksi, Goa Hira menjadi saksi, para malaikat menjadi saksi, batu-batu yang ada di sekelilingnya menjadi saksi, pasir tanah yang dia sentuh menjadi saksi, orang-orang yang hidup sesamanya menjadi saksi. Maka apa bukti kesaksiannya itu benar? Jazirah Arab sejak beliau datang sampai hari ini, Jazirah Arab tidak pernah diduduki agama lain, keyakinan lain selain daripada Islam yang dibawa oleh beliau. Berbeda dengan Yesus, mohon maaf sedikit ya, berbeda dengan Yesus, lahir di Yerusalem, mati di Yerusalem, mengajar di Yerusalem, tapi sampai hari ini Kristen tidak pernah duduk di sana. Bohong, ada mata rantai yang tidak tersambung. Tapi kalau Rasulullah, orang hidup sesamanya, orang tuanya, keluarganya, tetangganya, tetangga kampungnya, tetangga kotanya, tetangga negaranya, semua beriman kepada beliau. Bukti kami semua adalah bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW Rasulullah wa khataman nabiyyin. Begitu saudaraku. Silakan. Tadi Bang Juma bilang soal apa namanya? Ada orang asing yang tadi ada di sini, terus baginda Nabi bilang itu tadi malaikat Jibril. Itu ayatnya terletak di mana itu? Bisa di
Oke, Bisa baik. dikasih tahu Bang Juma. Itu hadits, Bang. Itu hadits, pernyataan kemudian Rasulullah yang dinyatakan kemudian oleh para sahabatnya. Oh begitu, hadis ya. Kirain Al-Quran Iya. Bang. Soalnya saya berfokusnya ke Al-Quran di sini, bukan hadis Bang. Ya, kalau hadits itu adalah penjabaran Rasulullah Muhammad SAW tentang isi Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya yang datang mengajarkan kamu tentang Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102 dan surah Al-Baqarah ayat 97. Bahwa yang datang kepadamu itu wahai Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Coba baca terjemahannya. Katakanlah Roh Kudus itu adalah yang menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu di Al-Baqarah ayat 97. Sungguh malaikat Jibril itu adalah dia yang telah menyampaikan Al-Quran kepadamu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran mensahkan keberadaan malaikat Jibril sebagai pengantar wahyu kepada beliau. Oke, terima kasih sudah Bang jelaskan bahwa tadi itu di hadis bukan di Al-Quran ya. Oke Bang. Al-Quran gini Bang. Al-Quran mengatakan barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hati Muhammad dengan izin Allah. Al-Quran mengatakan itu. Lalu kemudian di surah An-Nahl juga dikatakan Roh Kuduslah yang adalah Jibril itu yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW menyatakan Al-Quran kepada mereka. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jelas itu. Oke Bang. Iya. Mungkin sebelum lebih lanjut, saudaraku, saya boleh tanya sebelum ateis apa agamanya? Dulu sempat ini sih, sempat masuk ke agama Mr. J, cuman ya kurang masuk di akal, jadi Mr. J. melepas aja lah. Oh, Mr. Jesus. Mr. J loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Yesus. Ya, Yesus. Oke, lanjut. Gini Bang, ini untuk pertanyaan terakhir ya Bang ya. Kebetulan kan saya juga berkutat di dalam dunia sains gitu ya. Iya, silakan Bang. Kalau untuk di dalam Al-Quran sendiri, apakah betul baginda Nabi dulu pernah membelah bulan Bang? Sebenarnya gini Bang, yang membelah bulan itu bukan Rasulullah Muhammad SAW, tetapi Allah yang kemudian melakukan itu melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah melawan ngantuknya aja nggak bisa dia. Melawan lapar pun dia terkadang tersungut-sungut untuk melawan rasa lapar. Apalagi belah bulan. Dia hanya seorang nabi penutup yang diberi mukjizat oleh Allah, sehingga yang membelah bulan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terlepas itu benar ataupun tidak, kami meyakini itu benar. Dan kebenaran daripada bulan terbelah itu ada yang mendukung, semisal naza dan seterusnya. Nah, Anda mau mengimani ataupun tidak, kami berlepas diri dari itu. Kami berlepas diri. Tapi yang pasti kemudian yang harus dipahami adalah pencipta langit dan bumi itu bisa melakukan apa saja. Apalagi kalau hanya sekedar membelah bulan. Nabi Musa alaihissalam membelah lautan kemudian. Bisa. Bahkan kalau Anda pernah membaca di dalam kitab saudara, di situ dikatakan Lukas melihat langit terbelah. Langit terbelah. Ini bukan bumi, bukan bulan lagi, tapi langit terbelah. Lalu kemudian Lukas yang bukan murid Yesus ini melihat Yesus duduk di sebelah kanan Sang Maha Kuasa. Berarti Lukas melihat pencipta langit dan bumi dan melihat juga Yesus duduk berdampingan. Itu bisa diimani teman kita Kristen, katanya itu mujizat. Kalau kami bulan yang terbelah. Nah, sekarang coba Anda lihat narasi-narasi yang ada terkait dengan orang yang penggiat sains, apakah pernah ada informasi seperti itu? Di sini yang saya tanyakan itu apakah benar di dalam Al-Quran atau di dalam hadis bahwa baginda Nabi itu dulu pernah melakukan mukjizat yang namanya membelah bulan Bang. Saya ingin mau hadits sih ya.
Betul. Di hadis ya berarti isinya ya. Iya, betul. Oke. Tapi setelah saya cross check Bang atas klaim tersebut, ternyata menurut lembaga antariksa Amerika yang itu yaitu NASA, ternyata itu bukan ternyata NASA sudah memberikan klarifikasi bahwa bulan itu tidak pernah terbelah Bang. Jadi sekarang yang saya harus percaya Amerika atau nabi saya nih? Ya itu pilihan abang, saya juga nggak bisa memaksakan abang harus percaya. Betul. Iya, karena kenabian Rasulullah memang sudah ditolak. Jadi segala aspek yang ada pada diri Rasulullah pasti ditolak. Tapi boleh tidak kita meminjam orang yang netral kemudian untuk menarasikan, untuk melihat dan mengatakan itu? Karena berselebaran juga data-data bahwa bulan memang ada garis yang membentang di tengah-tengah bulan itu sendiri yang memberikan sinyal bahwa ini memang pernah ada pemisahan. Oke Bang, di sini saya bisa tampilin data nggak Bang? Boleh, silakan. Oke. Makasih ya Bang ya. Silakan. Bus, enak nih, mantap nih pakai data nih. Boleh kecil. Bisa dibesarin nggak layarnya? Tapi tunjukkan juga ya saudara, banyak Data apa ini Bang? Ini langsung dari web NASA. Oh ya. Gimana kita besarkan? Crack of the moon ya. Iya itu pasti. Bisa dibesarin layar saya nggak, host? Besarin aja Bunda, nggak apa-apa. Dibesarin. Tolong, host. Nah ini nih. Ini langsung dari NASA ya. Bisa di cross check juga sama teman-teman semua. Fokus nggak ya? Bentar. Nah ini nih. NASA Itu yang nulis Moon Split Hoax, siapa yang nulis itu? Ini karena ada klarifikasinya Bang dari NASA, makanya saya enggak itu loh ya, tulisan pertama saya langsung Moon Split Hoax, siapa yang nulis? Ini saya Bang, makanya langsung datang. Oh lu yang nambahin topik, Masya Allah. Ya udah terusin. Terusin. Nah ini saya klik fotonya ya Bang ya, salah satu ya. Silakan. Habis ini saya lagi yang buka kamera ya. Mantap. Nah ini aplikasi, ini webnya langsung dari NASA ya, bukan web abal-abal ya. Ini saya aktifkan terjemahannya aja ya, soalnya bahasa Inggris di sini. Ini bisa dibaca langsung sama teman-teman semua. Ini penjelasannya langsung dari NASA ya. Apa perlu saya bacakan Bang? Silakan. Iya. Apa yang menyebabkan lekukan panjang di bulan? Pertama kali ditemukan lebih dari 200 tahun yang lalu dengan teleskop kecil Riffles berima dengan pil. Muncul di seluruh bulan berliku-liku yang memiliki banyak lekukan berkelok-kelok. Riles arcuata yang membentuk busur penyapu dan riles lurus. Seperti gambar Arrhenius Rill di atas, sungai panjang seperti Arrhenius Rill memanjang hingga ratusan kilometer. Sungai yang berliku-liku sekarang dianggap sebagai sisa-sisa aliran lava purba. Namun asal-muasal aliran arcuata dan linear masih menjadi topik penelitian lebih jauh. Rel linear di atas difoto oleh kru Apollo 11 pada tahun 1969. Selama pendekatan bersejarah, mereka pada ketinggian hanya 14 km di atas permukaan bulan. 2 bulan kemudian, Apollo 11 dengan menggabungkan banyak pengetahuan yang diperoleh dari Apollo 10 mendarat di bulan. Nah, itu hasil dari penelitian NASA, Bang. Ini belum terkonfirmasi bahwa bekas patahan ini adalah bekas dari hasil mujizat oleh sang baginda Nabi, Bang. Patahan itu bekas apa menurut Anda? Ini adalah hasil gempa vulkanik yang ada di bulan, Bang. Udah gantian bersama Bang Juma ya. Iya. Oke. Saya katakan kepada saudara bahwasanya
kalau ada penolakan dari orang-orang yang kufur terhadap Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah suatu kewajaran. Itu wajar. Kemudian kalau mau membantah kebenaran dengan aspek yang kemudian digunakan dengan metode apapun, itu bisa. Tapi kalau berita hoaks berbanding terbalik dengan adanya juga berita yang membenarkan, itu juga adalah sesuatu yang harus kita renungkan. Karena Al-Quran mengatakan, walau fatahna alaihim babam minas sama fazallu fihi ya'rujun. Host, bisa saya diperkecil lagi, lebih kecil dari ini? Bunda, langsung. Iya, Nggak usah diperintah kalau gitu loh. Mohon maaf ya Allah. Aku menanggapi di bawah. Nah ini, ada berapa data yang kemudian harus kita sajikan? Ahli jelas spiral bukti bulan pernah terbelah, jejak mukjizat. Gambar yang Anda tampilkan sama dengan gambar yang kami. Foto NASA buktikan bulan pernah terbelah 2. Ya. Data-data ini jelas nih. Terbelahnya bulan. Bulan terbelah 2. Banyak temuan fakta ilmiah. Jadi kalau hanya mengandalkan satu literasi, ini lebih banyak literasi yang mengatakan ini. NASA ungkap terjadinya mujizat Nabi Muhammad SAW, bulan terbelah. Ini. Oke? Jadi menggoyahkan suatu keadaan di mana para ilmuwan ikut serta kemudian mengambil bagian di dalam pernyataan kenabian Rasulullah, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Sementara tentang penyaliban Yesus, langit terbelah, apalagi kuburan terbelah, orang-orang suci keluar dari kubur berjalan ke Yerusalem, tidak ada satupun ilmuwan yang bergerak untuk mencari fakta-fakta itu. Ada apa dengan Rasulullah? Itu dulu pertanyaannya. Ada apa dengan beliau? Sehingga harus muncul penentangan-penentangan dari orang. Oh enggak kok, itu hoax. Bulan tidak pernah terbelah. Itu hanya gempa yang terjadi di bumi, di bulan. Wah, silakan aja, sekali lagi saya katakan, silakan kembali kepada versi kita masing-masing. Teman-teman Kristen tidak mengimani hal itu, wajar. Teman-teman ateis tidak mengimani itu, wajar. Itu wajar. Ini saya mau tanya untuk terakhir kali, Bang. Ntar dulu. Belum selesai. Mungkin Dinda Kores ada data, Bang? Dinda? Ini ada Kalau yang lain diam dulu, Kores lagi. Silakan dibesarkan, Kores. Ya, jadi apa namanya soal bulan terbelah itu kita mesti pahami dulu ini. Kalau udah namanya mujizat di kalangan teis, maka itu tidak bisa dijelaskan secara sains gitu. Namanya juga mujizat kan gitu. Contoh misalnya Yesus versi Kristen berjalan di atas air gitu kan. Mancing ikan, ikannya datang sendiri gitu. Sampai 5.000 tuh naik ke ini. Terus Nabi Musa alaihissalam membelah laut gitu. Data saintifiknya mana gitu kan. Terus kenapa Islam bisa mengimani bulan terbelah? Karena orang-orang Kristen di abad pertengahan juga mengimani hal tersebut. Contoh misalnya kita buka data ya. Nah ini tunggu. Nah mana nih? Ini ya. Di bulan Juni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Juni tanggal 18 tahun 1178, biarawati Inggris mengamati ledakan matahari. Jadi di sini itu dibilang ini. Nah ini. Setelah sunset, setelah matahari terbenam, menurut beberapa biarawati Inggris dan di dalam chronicle atau sejarah Gervase dari Canterbury, 5 biarawati memerhatikan bulan meledak ke dalam api. Lalu kemudian timbullah bulan sabit yang di atasnya tiba-tiba terbelah menjadi 2.
Nah jadi sebenarnya ini untuk kawan-kawan teis, terutama Kristen ya, gue ateis nanti dulu. Untuk orang-orang Kristen sendiri aja harusnya tuh nggak membahas bulan terbelah. Karena orang-orang Kristen cabang Inggris pun mengimani hal tersebut terjadi. Posisinya mereka ini melihat fenomena. Sedangkan Nabi Muhammad ketika ditantang, oh ya buktikan kenabianmu, oke, gitu. Perhatikan bulan tersebut, bulannya terbelah. Terus apa yang dikatakan para kufar ini, para kafir-kafir ini? Ah, itu hanyalah sihir yang nyata. Respon dari para kafir ini artinya apa? Mereka menyaksikan hal tersebut, tapi mereka tidak mau mengimani itu adalah mujizat. Gitu loh. Sihir ya. Ini biarawati Inggris saja percaya gitu, bulan terbelah. Apalagi yang mau dibantah, gitu. Itulah, selamat datang di kebenaran. Satu lagi saya ingin minta klarifikasi orang ini. Yes. Coba buka Matius 27 52 sampai 53. Ini kan terjadi di bumi nih. Saya ingin minta teman Kristen ini, ada nggak pernah menemukan bekas kuburan, kemudian ada orang-orang kudus bangkit dari kubur gitu. Ini di bumi loh ya. Ini mestinya harus diteliti nih ya. Betul ya Bang Joma ya? Ini harus juga dikeluarkan deh. Iya. Ini Kalau kan terjadi bulan di bumi. terbelah itu kan jelas Bang. Iqtarabatis sa'a wansaqqal qamar. Saat semakin dekat bulan pun terbelah. Itu di Al-Qur'an. Ya, ini kita teliti yang sama aku terjadi di nambahin bumi. begini. Kalau misalnya ya, nah sama ini sebelum ke Matius 27 ya. Misalnya kebenaran Islam itu apa aja? Contoh, Allah mengfirmankan Fir'aun itu ditenggelamkan dan diawetkan untuk kita berpikir dan belajar mengenai tanda-tanda kebesaran Allah. Terbukti di abad ke-20. Sel sperma pertama itu datang dari tulang, terbukti. Apalagi laut terbelah tapi tidak bercampur, terbukti. Langit dan bumi berasal dari satu yang padu atau one single point, terbukti gitu. Nah itu kalau mau membuktikan kebenaran Allah, lihat firman-Nya, kejadian nggak gitu. Nah perkara mujizat itu nanti beda gitu, jangan dicampur sama pembuktian sains gitu my brethren. Sekarang kita ke Matius 27. Iya. Tapi kan, dia katanya mantan Kristen dia atau gimana? nggak apa-apa. Ini kan terjadi di bumi nih. Masa nggak ada orang satu pun meneliti bagaimana orang-orang kudus bangkit dari kubur? Banyak loh itu. Pernah nggak terjadi itu? Iya. Nah, gimana itu? untuk Matius 27 itu kan di 5152 kalau nggak salah ya. 52 53 lah. Oh iya, 5253, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Nah, menampakkan diri kepada banyak orang ini yang jadi problem gitu. Karena kalau kita cek secara historikal, Yesus hidup di antara kalangan orang Yahudi dan juga orang Roma. Ketika diklaim menampakkan diri kepada banyak orang, maka ini harus dilihat nih, apakah di literasi Yahudi dan literasi Roma klaim tersebut divalidasi atau enggak. Sepanjang kami mencek sejarah-sejarah dan literasi Roma abad pertama dan juga Yahudi abad pertama, ini nggak ada ini. Menampakkan diri kepada banyak orang kudus ini nggak ada gitu. Gimana jadi cara membuktikannya? Ketika ini disandarkan kepada persaksian orang banyak itu. Coba bro, kuburannya itu di mana terbuka, terus ada yang menemukan, ada literasi mana yang bisa mendukung ini bro? Lu harus juga, jangan kerja lu bertanya aja nih, literasi mana yang mendukung data ini? Silakan. Maaf sebelumnya Bang Handi Celebes. Saya kan mantan dia. Mantan itu artinya saya udah nggak berhak lagi buat menjelaskan. Biar orang yang masih Kristen yang menjelaskan demikian Bang. Nah kenapa tadi lu berani membahas bulan? Kalau kok nggak berani membahas itu? Gurunda izin boleh menjawab juga, boleh menambahkan? Silakan. Bunda bisa tolong dibesarkan. Ukti dibesarin. Bunda Rama. Iya. Taruh dulu Pak, dibesarin dulu. Bunda Rama. Ya, pintar. Siap. Nah, jadi Agustus tanggal 23 kemarin kan India baru ngirim satu lagi tuh ke bulan. Ini kan yang paling update.
kita kalau ikut itu, ini source-nya India Times ya. India Times itu bilang science are left baffled after discovering an expanding crack on the moon. Ini kalau kita ke translate, itu kurang lebih para ilmuwan bingung setelah menemukan retakan yang memperluas di bulan. Jadi retakannya itu membesar belakangan ini. Sesuai dengan narasi Bang Zuma tadi, mendekati kiamat tambah besar. Itu dari India Times. Yang kedua, ini dari Earth Magazine. Ini kurang lebih dari National Geography-nya bumi. Di sini dibilang, two NASA spacecraft reveal ancient underground cracks from the moon formation. Ini kalau kita translate lagi, 2 pesawat ruang angkasa NASA mengungkap retakan bawah tanah kuno. Berarti udah terjadi lama ya retakannya. Retakan bawah tanah kuno dari formasi bulan. Nah, ini di earthmagazine.org. Habis itu kita masih nggak percaya juga nih. Udah ke mana? India. Habis itu Earth. Ini sekarang kita ke New York Times. Lebih kredibel lagi. Di sini disebutkan sama cracked. Ya, retak. Habis itu tadi saya agak penasaran sih sama source-nya Bang yang tadi ya, agak ini. Saya malah search di Google Bang, yang Abang tulis tadi di NASA, Moon Crack Hoax NASA. Itu malah nggak ketemu Bang. Malah yang ketemu di NASA, malah yang ketemu di India Times nggak ada hoaxnya. Nah, jadi agak membingungkan. Dan yang tadi Abang tunjukin kan ini. Nah, yang Abang tunjukin kan ini nih, yang penyusutan. Jadi kalau Abang baca full nih, saya udah baca alhamdulillah. Kalau dibaca full, ini soal penyusutan bulan. Nah, di sini di ini Bang. Nih kalau Abang baca agak detail aja. Kalau di komputer mungkin ya. Tapi kalau di handphone agak kecil. Nah, di sini ada bisa nih kalau saya iniin translate juga. Seiring berjalannya waktu secara geologis, seiring dengan mendingin dan menyusutnya bagian dalam bulan, menyusut sekitar 100 meter nih. Ininya ada retakannya nih. Nah, ini retakan bawahnya. Tuh. Ini sama-sama NASA loh Bang, yang tadi Abang tunjukin juga. Yang Abang carinya di sini hoax-nya kan. Nah, ini sama-sama hoax. Ini nggak ada hoax-nya tapi. Udah, ya ini aja. Saya barusan support yang ayat Al-Quran Bang Zuma tadi bilang kalau mendekati kiamat memang dia Masya Allah. yang memang itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makasih Guru Gurunda. Iqtarabatis sa'a wan syaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Saat kiamat makin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat satu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya dari Allah. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti persoalannya tadi bro, ini namanya aja hoax slayer gitu satu. Lu apa namanya, pendapat orang itu lu tambahin dengan kata hoax di atasnya, baru lu simpulkan, baru lu berpendapat sendiri. Itu namanya tidak adil gitu lu. Coba lu tampilin data lu tadi itu, nggak begitu yang ditampilkan originalitasnya oleh Pak Jibril. Lu rangkum baru lu kasih judul hoax gitu loh. Nggak boleh begitu. Itu gak namanya apa, Bang Handi. Beliau dalam status belajar mencari jati diri, ya mana tahu dapat hidayah menuju Islam. Iya. Yang penting kita udah tahu dia mengakui. Izin ke bawah Gurunda. Iya. Sini aja jangan, Bang. Pak Jibril jangan kemana-mana. Bagus namanya. Oke. Mau mendengarkan aja di bawah, mungkin ada yang lebih kompeten ke atas. Udah isi formulir API.
Udah dong. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi nomornya belum saya dapat Pak Jibril. Nomor HP-nya belum. Katanya janjian kemarin mau ke API kita. Sudah. udah di Bang Ardi. Oh siap. Apa ya? Oh, berarti gini aja sekarang. Tinggal di ini aja Gurunda. Kalau ateis itu ditanya ini Gurunda. Hoax layer gue nanya ya. Lanjut Dinda, lanjut. Boleh nanya? Apa? Ya. Ini posisi ateis ya, nggak percaya Tuhan ada jatuhnya ya? Iya. Oke. Terus tujuan hidupnya mau ngapain? Abis mati mau ngapain? Ya mati ya udah mati aja. Buang ke laut. Kalau udah mati ya udah mati aja. Terus apa dong fungsi ya? Apa fungsinya dikenalkan dengan orang tua yang kita sayangi, istri yang kita sayangi, anak-anak yang kita sayangi? Apa fungsinya kalau nggak berlanjut itu? Ya kalau udah mati apalagi yang mau dibuat? Orang roh juga di dalam dunia sains nggak bisa dibuktikan kok. Lah roh itu kan energi. Energi bisa dibuktikan nggak? Bisa lah. Nah gimana bentuknya? Nggak ada bentuknya, cuman ada alat khusus untuk mendeteksi energi tersebut. Ya apa? Bentuknya Contoh kayak gimana? sinar Kalau X, ada alat sinar khusus gamma, mendeteksi, sinar bentuknya energi apa? Kalau ada alat khusus yang mendeteksi energi, bentuknya energi apa? Energi itu bisa diubah ke bentuk tertentu. Contohnya kayak bukan itu pertanyaannya. Gelombang radio. Itu bisa Frekuensi. diubah ke bentuk energi suara, frekuensi suara. Sama kayak HP ini juga. Ini kan pakai gelombang radio, terus ada speaker diubah jadi Enggak, kalau HP-nya keluarkan bisa kan suara gitu. mengangkat massa, mengangkat volume, bisa suara. Nggak bisa kan? Suara mengangkat apa? Mengangkat volume atau massa bisa nggak? Nggak bisa dong. Jangankan mengangkat, merusak juga bisa. Suara. Iya suara. Suara itu kan getaran atau gelombang bunyi. Nah bisa nggak dia mengangkat massa suara ini? Coba deh abang buktikan sendiri. Pakai suara apa? Pakai speaker dengan suara yang besar, terus dekatkan ke kaca. Pasti kacanya pecah. Nah iya yang gua tanya mengangkat. Ribet itu, ribet. Berarti kan suara itu bisa menunjukkan eksistensinya dia. Ya karena getaran jadi pecah gitu kan. Cuma yang gua Hanya tanya ini, sekedar gelombang suaranya aja. iya maksudnya kan gue yang pertama tanya tuh energi bentuknya apa gitu. Jangan ke suara karena kalau suara beda. Suara nanti dia jatuhnya ke frekuensi. Ini yang gue tanya energi. Nah kalau misalnya energi nggak bisa ditentukan bentuknya seperti apa, tapi bisa dirasakan, ya begitu juga dengan ruh gitu. Begitu juga dengan ruh. Bahkan dalam apa sertifikat kematian itu kan divalidasi dengan 3 kematian dari organ, ketiga berhenti fungsinya organ apa aja itu. Pertama paru-paru, kedua jantung, ketiga otak kecil yang di belakang. Nah otak kecil ini sumber kesadaran itu roh, kesadaran itu energi gitu loh. Nah hal-hal seperti kayak gitu kan itu apa ya, metafisik gitu, bukan sesuatu yang bisa dibuktikan. Makanya poin gua adalah ketika lu mati lalu kemudian energi lu ini kemana dan ngapain energi lu ini gitu kan. Nggak mau kita mentok-mentok mati jadi pertalit, ya nggak? Roh itu bukan energi, Bung. Anda jangan salah mengartikan. Kalau roh itu energi bisa dideteksi. Bisa dideteksi pakai alat khusus kalau roh itu energi. Lah semua teis itu bisa mendeteksi ruh. Gimana caranya? Semua teis bisa mendeteksi ruh. Semua teis. Oh, teis. Iya.
Itu terserah pendapat teis lah kalau gitu. Nah itu dia. Kalau sekarang kita balik lagi ya soal apa? Soal yang pertanyaan gua pertama. Kalau misalnya tujuan hidup lu setelah kematian nggak ada, ya ujung-ujungnya ateis ini cuma akan menjadi Korea Utara. Ujung-ujungnya cuma begitu, bre. Berbeda dengan teis, orang-orang yang beragama. Kita ambil contoh satu Islam gitu. Kita ini meaningful gitu hidup ini diperkenakan dengan orang-orang yang baik. Ibu, ayah, orang tua, kakek, nenek, anak-anak itu. Kenapa diperkenakan? Karena itu akan berlanjut sampai ke Jannatul Firdaus, sampai ke afterlife. Hubungan itu akan abadi di sana. Karena kalau ateis apa sih? Cuma hidup senang-senang foya-foya, berguna bagi orang, dilupakan zaman, akhirnya jadi pertalit 200 tahun kemudian. Sayang banget, bre, sayang banget serius. Apa lu keluar dari yatim piatu? Apa lu besar di panti asuhan? Lu nggak usah cari tahu personality gua. Iya, kenapa? Soalnya gini, orang-orang ateis itu dari pandangan gua adalah orang-orang yang memang hidupnya tuh dari kecil sampai gede soliter atau mempunyai traumatik masa kecil dengan orang-orang di dekatnya gitu. Sehingga buat gua pribadi penyakit. Ntar nanti gua tanya gimana cara buktiin surga dan neraka itu ada, lu nggak bisa. Empiris. Kalau saya tanya juga, saya buktikan kalau akalmu itu ada, bisa nggak lo? Ya adalah di otak. Ya. Mana tunjukkan coba, mana bentuknya akalmu? Ayo, saya bayarin bro kalau lo bisa lo tunjukin bentuknya. Saya bener. Semua hartaku lo ambil. Bener, serius gua. Kasih besar dulu dia, Bunda Rama. Dia mau memperlihatkan akalnya, bentuknya apa. Bunda Rama kerja. Ya, coba open cam bro. Tadi kalau bisa open cam nih, coba lihat bentuk akalmu bagaimana. Saya bayarin bro, serius. Kenakan lo di sini. Coba. Jangan diam, kerja. Buka kamera. Perlihatkan bentuk akalmu. Kalau kau nggak bisa memperlihatkan bentuk akalmu, berarti kau nggak punya akal. Akal kan implementasi dari otak. Bukan itu yang saya maksud. Bentuk akalmu itu loh. Kamu punya akal. Berarti ada akal. Mana akalmu? Kasih lihat. Itu kan prinsip ateis. Percaya kalau sudah kelihatan. Nggak percaya metafisik. Nah sekarang akalmu tunjukkan bentuknya gimana. Segitiga kah? Gak perlu harus kelihatan loh bang. Kan ada alat khusus untuk mendeteksi, yaitu energi. Makanya enggak, saya pengen lihat bentuk akalmu. Saya mau pengen lihat. Bisa nggak? Kan tadi saya udah jelasin itu bentuk. Nggak bisa dijelasin. Aku pengen lihat bentuknya seperti apa. Kalau nggak bisa ya sudah. Berarti kau nggak punya akal. Selesai. Ya, terserah sih. Kejar terus bang, kejar. Gitu loh. Tapi bener ya, yang gua ini bener ya. Lo nggak punya ini ya, punya apa problem traumatik dengan orang-orang terdekat ya? Akalnya dulu kejar. Sejauh ini aman-aman aja sih. Ya Allah. Terus kenapa lu bisa apatis, lu tidak menyayangi gitu? Ya awal mula kan karena gua belajar ilmu evolusi dalam dunia IPA. Akhirnya gua berpikir bahwa ilmu evolusi itu logis daripada cerita Adam dan Hawa. Ilmu evolusi itu masih teori bang, teori evolusi bukan jadi ilmu. Maaf membenarkan. Itu masih teori evolusi. Tapi bisa dibuktikan kebenaran teori tersebut dengan apa? Dengan ditemukannya fosil-fosil. Fosil-fosil antara manusia dengan monyet. Bisa ditunjukkan bang datanya bang? Saya pengen tahu. Maksudnya gini juga loh. Coba di poin mana ada monyet melahirkan manusia? Di poin mana tuh? Nah ini dalam yang salah teori evolusi. ya.
Anda terus semua jangan kamu- samakan kera itu dengan manusia purba, itu berbeda. Jika Anda belajar Lah, iya. ilmu klasifikasi Iya. makhluk hidup, Anda tidak akan menyamakan hal tersebut. Oke, sekarang gini ya, udah gua ganti, gua koreksi kata-katanya. Di poin mana dalam teori evolusi ada kera melahirkan manusia purba gitu loh? Manusia purba bukan kera, Bang. Jangan disamakan dong. Ya kan dia Nah, bolak-balik terus kata-kata evolusi doang, Kak. kalau gitu ya manusia terus dong. Manusia awal, manusia terus dong jadinya. Makanya belajar dulu, Bang. Ilmu kan. klasifikasi makhluk hidup. Ya, kan gini larinya ke aja, situ. gini aja, izin teman-teman semuanya. Dunia alam semesta ini yang berhak menempati adalah makhluk atau manusia yang bertuhan. Nah, dia mengakui tadi tidak bertuhan. Seharusnya dia tidak berada di sini. Ya bro, Anda tidak merasa bertuhan, seharusnya Anda tidak berada di tempat yang Tuhan ciptakan. Ini tempat kami, baik itu Islam, Kristen, Buddha dan Hindu. Ini tempat kami. Silakan Anda keluar dari ciptaan Tuhan, silakan. Gitu aja, selesai. Orang dia nggak punya akal Ya. kok. Orang nggak ada akalnya kok. Ya, dia kan nggak bertuhan, Bang. Tentukan aja di mana tempatnya di ruangan hampa sana yang tidak dikenal apa namanya. Silakan dia berangkat dari sini. Ngapain dia kemari? Bumi ini tempat pijakannya orang bertuhan. Ya bro, kalau kau nggak berasa bertuhan, silakan kau cabut dari sini, selesai. Cukup. Percuma kau dari diskusi dari tadi. Cukup. Kita kembali ke Bang Jangan Juma. emosi, Silakan. Bang. Kita diskusinya baik-baik, Bang. Ya memang Apa baik-baik. diskusi dari tadi? Udah cukup. Biarkan dia. Bang Juma. Aman Erik aman. Iya. Sabar. Dia kan nggak punya akal. Tadi nggak bisa nunjukin akalnya. Silakan Bang Juma. Bang Juma sudah membawakan dalil sampai meneteskan air mata. Kau masih aja nggak bertuhan di sini. Nggak apa-apa. Dia nggak punya akal. Nggak bisa nunjukkan akalnya. Jadi wajar aja. Maklumi dia nggak punya akal. Gitu loh. Gampang kok ada Jalan, yang lawan jalan. itu. Ya, Afwan Bang. Iya. Kalau punya akal kan dia Terus lah, tunjukkan Bang. ke Kita sini. damai di sini, Bang. Jangan emosi lah. Kan kita diskusinya baik-baik tadi. Iya kan lu nggak percaya metafisik kan? Ya nggak kelihatan kan? Nggak harus Iya kan? kelihatan, Bang. Sama kayak energi juga itu nggak ada apanya, tapi bisa dideteksi dengan alat khusus, Bang. Kita lihat gimana? Oke, cukup. Bukan akalnya. Jadi lu belum terlalu ateis 100% kalau begitu. Menyangkut masalah Tuhan aja kan kamu nggak percaya karena Tuhan nggak kelihatan gitu kan ya ateis itu ya. Di sini saya menjelaskan bahwa roh itu tidak sama dengan energi, dan kedua, kera itu tidak sama dengan manusia purba. Itu yang salah kaprah, Bang. Di sini saya mau menjelaskan hal Kalau tersebut. topik ini lu berarti putar-putar. Kembali aja ke topik. Tuhan itu ada apa enggak? Itu aja dulu. Bagaimana cara mengenal Tuhan, pakai apa kita? Tentu pakai akal. Yang gitu ya. Karena lu nggak punya akal, ya lu nggak bisa mengatakan Tuhan itu ada, kelar urusan kan. Itu the point. Berarti Itu Tuhan aja. hanya ada di dalam akal gitu ya. Ya pakai akal mengenal Tuhan. Karena kau nggak punya akal, jadi kau nggak mengenal Tuhan. Kan gitu. Mudah tuh. Ya terserah, Bang. Terserah Ya aja itu lah, Bang. bukan terserah, itu nyata. Lu nggak punya akal karena nggak lu bisa menunjukkan akalmu gitu loh. Belum kan lu? Saya udah jelasin tadi loh, padahal. Nggak bisa. Saya nggak minta penjelasan. Saya minta foto akalmu itu loh. Ya nggak bisa difoto lah. Ya berarti nggak punya Emang akal. benda. Berarti nggak punya Emang akal. benda fisik kan enggak. Sama dengan Allah Ya berarti nggak punya akal kamu. tidak nampak seperti akalmu. Oke, Dia ada. oke, udah cukup. Kembali ke Bang Juma atau Bang Jibril, silakan. Hansa Ya udah. bagaimana? Aku lagi kan kalau gitu Ya. dikit-dikit. Nah, kalau Oh, iya, Bang silakan, Zuma Bang belum Jibril. mau saya jadi kan Bunda Rama boleh tolong besarkan sedikit sebentar aja. Nah, tadi kan Bang Hoax Slayer itu kan bilang kalau memang ada link antara monyet atau kera sama manusia. Nah, kalau kita baca di sini Bukan Ahli Eternal Jibril, Perspective bukan. Ministries. Ahli Jibril. Enggak, yang lucu dia bilang manusia dan manusia itu bukan datang dari monyet tapi dari manusia purba. Ini kan udah apa ya? Menyimpang, sesat di ini dari situ. teori Darwin. Di situ Kita bilang maksudnya kan pelajari dulu ilmu kan tadi klasifikasi makhluk hidup, Bang.
Tadi kan saya kasih tahu nggak ada hubungan antara kera sama manusia. Nah, ini nomor 6. Kalau kita translate ya, ini abang bisa baca ipm.org. Gambaran mengenai mata rantai yang hilang antara kera dan manusia sangatlah subjektif dan didasarkan pada asumsi-asumsi evolusionis yang sudah ada. Seringkali mereka hanya dibuat-buat. Nah, karena itu saya bilang ini masih teori, belum hukum. Karena kalau teori itu udah diuji coba dan lewat uji coba, makanya jadi hukum. Makanya selama ini beratus-ratus tahun akan jadi cuma teori gitu loh, teori Darwin kan. Kita nggak pernah dengar hukum Darwin kan. Nah, habis itu dari segi ke paleontologi ya. Nah, diperkuat di sini. Ini businessinsider.com. Di sini juga paleontologi juga bilang paleontologi itu ini ya, keilmuan fosil ya. Catatan fosil menunjukkan penampakan yang tiba-tiba dan umumnya tidak memiliki fosil perantara. Nah, jadi antara kera sama manusia memang menurut paleontologi memang nggak ada hubungannya. Dan nggak cuma dari situ juga, dari taksonomi juga. Ini dari bagian DNA ya, bagian darah dan segala macam. Menurut taksonomi, meskipun ada penemuan DNA, para ahli biologi gagal merekonstruksi pohon kehidupan Darwin. Nah, jadi teori beliau ini memang akan selamanya jadi teori gitu loh. Jadi menurut saya kalau jadi ateis ya udah dasar hidupnya itu udah nggak ada gitu loh. Udah nggak ada dasarnya. Itu aja sih. Kalau ada yang mau ditambahkan, makasih. Gimana hoax, sudah paham? Silakan Gurunda. Mana nih Gurunda Juma nih? Kayaknya ada tamu. Beliau kan sibuk kalau hari gini gitu ya. Udah tahu sendiri waktu kita di Makassar. Kalau hari gini kan sibuk, tamunya banyak banget. Gitu ya. Sebenarnya gini ya, kalau menurut saya ya, ateis itu tidak sesuai dengan dasar negara kita. Mestinya nggak tinggal di Indonesia loh. Menurut saya nih. Pemalas kalau ateis, pemalas. Ini kalau aku sih lebih ke ini. Hak asasi manusia loh, Bang. Lebih ke sini sih kalau ateis itu apa ada arogan, sombong, angkuh, nggak tahu diri. Lebih ke sana sih. Ya, iya. Karena apa ya? Pak ini Nggak ikut Pancasila sih. Oh, iya, nggak cocok dia tinggal di Indonesia. mereka hanya menikmati hasil kerja keras kaum agamawan yang membentuk sosial ini. Nah, gitu loh. Tanya gini Bang Koret, dari mana itu nyawa itu? Ya, dari mana? Jangan terlalu itu, yang to the point aja kayak gini. Oh. Ini contoh kayak gini ya, misalnya ateis gitu. Ateis belajar benar dan salah dari apa? Dari hukum. Lah hukum siapa yang bikin? Orang Islam lagi-lagi. Kan gitu. Tiba-tiba dia lahir, Tuhan nggak ada. Lah orang yang bikin hukumnya aja percaya Tuhan ada gitu. Orang yang bikin hukumnya aja percaya Tuhan ada, kan kayak gitu ya. Nah, jadi itu angkuh. Sama, nah ini poinnya di sini sama kayak Kristen Bang Andi dan kawan-kawan. Samanya apa? Orang Kristen dan orang ateis sama-sama menunggu Tuhan itu nyamperin dia. Gitu. Nah, posisinya kalau Kristen nyamperin dia lewat halu. Kalau ateis mereka jujur, nggak ada Tuhan nyamperin dia secara fisik atau secara apapun gitu, sehingga mereka nggak percaya. Jadi sama-sama sombong dua-duanya, sama-sama ingin dilayani oleh sosok Tuhan. Ini kan nauzubillah min dzalik yang seperti ini gitu. Sombong, percaya dia punya rambut. Saya yakin lu gak pernah hitung rambutmu berapa jumlahnya. Kalau saya tanya, nggak bisa jawab juga kan. Kamu itu enak loh tinggal di Indonesia, dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Masa kau mau obrak-abrik Pancasila sih hidup di sini gitu? Sombong kau itu. Kita kick aja ya. Jangan. Sombong lah bro. Kalau ateis diusir Bang Selebes dari Indonesia ini, itu udah melanggar hak asasi manusia loh Bang. Hak asasi manusia itu boleh kau punya hak, tapi kok harus pakai tanggung jawabmu sebagai warga negara Indonesia. Tanggung jawabmu adalah bahwa kau harus percaya dasar negara. Kamu gak boleh ingkar dari situ. Jadi antara hak dan tanggung jawab dan hak asasi manusia dan tanggung jawab
itu juga lo harus perhatikan. Sombong namanya itu. Gitu loh. Bang Andi, Ya. bapaknya Kalau tuh kita kalau- ini Kak Hoax Layer, kalau kita migrasikan ke Korea Utara mau nggak? Ya kalau itu tempatnya di sana. bentar. Entar dulu, saya jangan campur dulu, saya kalau Kristen ntar dulu. Nanya. Enggak, dia menanggapi aku Bang Andi. Tunggu, pasti nyambung. Apa? Enggak. Itu kan katanya ateis, bapaknya ateis juga. Enggak lah. Nggak usah nanya keluarganya lah, buat dirinya aja Lo lah. enggak. Biasanya gitu kalau bapaknya ateis, anaknya ateis. Nah ini kalau bapaknya beragama, dia ateis, itu aneh. Nggak usah bawa-bawa keluarga orang lah, nggak enak. Dia mempertanggungjawabkan Enggak, dirinya nanya sendiri aja. Nanya Coba aja. saya tanya ya, Hanzo, lu udah pernah ketemu Tuhan belum? Mimpi kek, Udah. sadar kek. Mimpi udah. Kan gue bilang juga, Tuhannya mesti nyamperin gitu. Ya, sama Enggak, aja ateis dari sama kecil, Kristen dari sama. kecil udah dimimpiin aku. Nah, Tuhan itu mesti nyamperin gitu. Kalau nggak nyamperin nggak percaya. Nah, hoax ini belum disamperin. Kayak gitu-gitu ini kan apa ya? Itu berarti dosanya waris ya Bang Hanzo ya. Jangan beralih ke teologis deh, ini dulu. Gini nih, hoax. Kamu kan ateis nih. Nanti kalau kamu meninggal dikubur, dilarung ke laut, diapain gitu loh kan? Untuk ateis itu nggak ada pedomannya kalau meninggal diapain. Permintaan terakhir kamu apa sebelum meninggal? Jangan sampai mau dikubur secara Islam ya, gua nggak mau lo ya. Ya kalau meninggalnya itu karena sakit bisalah kasih permintaan. Tapi kalau meninggal tiba-tiba gimana kasih permintaan? Ya sekarang kamu masih sehat, kamu masih sehat nih. Kamu kan pasti meninggal nanti toh. Yakin nggak kamu nanti pasti meninggal? Bukan, maksud Bang Andi gini, hoax layer. Nanti kalau misalnya lu meninggal atau mati, mayat lu maunya digimanain mayatnya. Cara apa gitu ya? Nah, mempelai kamu masih Kan hidup roh nih. nggak ada ya. Kalau roh kan nggak ada ya. Bodoh Saya nggak amat nanya sama rohmu. mayat diapain. Badanmu mau diapain bro? Sebentar, mayat Ya kamu. terserah. Oh terserah. Oh, terserah. Terserah. Mau Ditanam dibiarin aja juga jadi pohon. fine-fine aja. Oke terserah gitu. Memang nggak ada aturan ada di sini gitu loh. Tapi kenapa mau dikubur? Nggak ada aturannya. Mau dikremasi kah? Mau dikubur ke tanah kah? Mau dimasukkan ke gua kah? Ya terserah. Digantung di pohon Mati-mati boleh. aja gitu. Digantung di pohon ateis gitu. Biar jadi tontonan boleh. Ya terserah. Yang penting tidak melanggar norma yang berlaku. Norma Kalau memang apa itu emang lu punya lazim nggak? ya lakukan. Norma yang berlaku kan punya agama juga. Norma dari agama, hukum dari agama, budaya tradisi dari agama gitu. Ateis Lu nggak bikin boleh sendiri bicara harusnya. norma bro. Ateis nggak boleh bicara norma. Nggak ada norma lu. Nggak boleh. Ateis ini kayak rendah banget ya, kayak Ya binatang aja memang dia. rendah banget. Rendah kau. Kau sudah menyalahi aturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 di sini. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Kau nggak dijamin kehidupanmu di sini. Lebih baik nyahlah kau gitu. Ternyata kau belum sadar kalau ateis itu sangat rendah ya. Ternyata jadi ateis tidak terlalu buruk. Apanya yang baik ateis itu? Di luar negeri ada ateis sana, komunitasmu di sana di luar negeri bro. Ateis itu banyak. Nggak ada. Kalau saya sebagai Setelah warga gue dengar negeri secara begini ya bro langsung ya. hujatan-hujatan kalian, akhirnya gue nganggap ateis tidak terlalu buruk. Baiknya ateis apa coba? Coba salah satu baiknya ateis apa? Coba. Ya, Coba, satu aja. ateis menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari hukum yang disepakati secara internasional. Oke, orang menyepakati secara internasional itu sumbernya dari mana? Mereka berpendapat. Ya kalau soal itu saya belum bisa meneliti lebih jauh. Ya karena mereka ini orang-orang berakal berdasarkan iman mereka. Iman mereka ini berdasarkan dari kitab suci mereka. Karena tidak ada ateis yang dilibatkan dalam keputusan undang-undang. Mana lo? Kecuali kau di Korea Utara sana. Di Indonesia yang kau pakai sekarang ini tinggal hirup udara segar gitu ya. Dalam memutuskan undang-undang tidak ada ateis yang dilibatkan. Jadi produk ateis itu nggak ada di Indonesia. Jadi semua produk itu berdasarkan dari agama. Agama berdasarkan dari kitab suci. Tapi kau nggak percaya itu. Paham nggak sih lu? Gue sadar gue paling minoritas kok di negeri ini bang. Gue sadar kok selo-selo. Ini nih, hoak tahu pembukaan UUD 45 nggak?
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan Tahu oleh nggak? sebab itu Ini host tahu nggak? nggak ngerti dia. Tahu Ya nggak? tahu lah. Nah, coba, Tahu. coba dibaca sampai alinea ketiga. Dengan rahmat apa? Dengan rahmat siapa? Dan lu beramlah rahmat. Dengan rahmat siapa, bro? Dengan rahmat siapa? Dengan rahmat ateis gitu. Nenek lu kiper. Dengan rahmat hak asasi manusia gitu. Apa gitu nggak? Gitu nggak? Sahabat-sahabat, saya masih boleh sebentar dengan Bang Hoax. Boleh banget, Gurunda ditungguin. Tungguin dari tadi. Gurunda, saya izin undur diri untuk kerja ya. Gurunda, makasih waktunya. Silakan Abang. Terima kasih semua. Oke, Bang izin Iya. dulu ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kesimpulan kita sampai di akhir bahwa teman kita Hoax ini tidak percaya adanya kehidupan setelah hidup yang ada di muka bumi ini. Benar ya, Saudara Hoax? Ya betul sekali Bang Zuma. Iya, baik. Kami hargai itu ya. Nah, sekarang gini, Bang. Ketika kemudian kehidupan itu sudah tidak ada lagi setelah dunia ini punah, lalu kemudian ada kehidupan di antara kita yang berakhir dengan tragis. Misalnya apa yang terjadi terhadap Joshua kemarin yang dibunuh begitu kejam oleh Pak Sambo. Menurut saudara, apakah secara logika Anda ini sudah bisa diterima dengan logika sehat? Ketika kemudian tidak ada tuntutan, tidak ada pengadilan, tidak ada keadilan yang diterima oleh seorang Joshua dari tindakan dari seorang Sambo terhadap dirinya. Ini sebagai kodrat Anda sebagai manusia, apakah ini manusiawi atau tidak? Kalau berdasarkan hak asasi manusia, ya sebenarnya Sambo sudah melanggar hal tersebut, Bang Zuma. Jadi untuk soal hukumannya sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Tapi untuk terlibat lebih jauh saya nggak ada hak untuk itu. Mohon maaf sebelumnya, Bang Zuma. Iya, baik. Oke, secara duniawi hukuman sudah dilimpahkan kepada saudara Sambo. Tetapi bagaimana dengan keadilan terhadap Joshua? Beliau masih punya keluarga, beliau ada kekasih, beliau ada ibu, beliau ada ayah, beliau juga punya cita-cita, di mana cita-citanya dia perjuangkan siang dan malam untuk dia raih. Belum sampai kepada poin cita-cita, bahkan untuk sekedar merasakan berumah tangga itu belum. Seketika nyawanya direnggut oleh manusia. Apakah cuma berakhir sampai di situ aja? Setelah Sambo kemudian dihukum, lalu kemudian udah selesai begitu aja? Terus bagaimana bagaimana dengan Joshua, dan bagaimana seketika hal itu diperlakukan Anda yang mengalami, saudara Hoax yang menjadi Joshua? Apakah ini adalah hal yang adil untuk saudara? Kalau parameternya itu, Bang, kalau parameternya itu tentang mati dibayar mati, ya sebenarnya nggak adil. Dan walaupun Sambo ditembak mati, itu juga sebenarnya belum adil. Karena apa? Kalau memang dia parameternya itu apa yang dirasakan Joshua sebelum meninggal, itu harus sama persis seperti apa yang itu harus sama persis dengan apa yang dialami Sambo, itu baru adil namanya. Walaupun sampai ditembak mati sekalian, itu kan sekali dor aja itu. Joshua kan berapa kali dor itu baru mati dia. Itu pun dari segi parameter itu pun nggak adil sebenarnya. Iya, jadi gimana solusinya? Harus ada pengadilan berikutnya atau berhenti sampai di sini aja? Ya, kita sebagai warga negara biasa yang nggak punya kuasa, ya nurut aja dengan kuasa yang berlaku, hukum yang berlaku. Nah, ini aspek sainsnya, aspek kemanusiaan, logika Anda yang saya minta untuk bernarasi. Apakah ini sudah menjadi keadaan adil terhadap si Joshua ini? Misalnya Anda sudah menarasikan sekalipun ditembak eksekusi mati itu pun tidak nyambung, itu pun tidak adil. Lalu
Apakah hanya berakhir seperti itu kehidupan kita ini? Kita dituntut bermoral. Orang-orang ateis membenci orang beragama karena orang-orang beragama itu justru melahirkan satu keadaan yang tidak baik. Orang-orang ateis itu membenci adanya Tuhan karena dikatakan Tuhan itu menciptakan kejahatan. Lalu dengan keadaan seperti ini, ketika Tuhan kemudian memberikan logika kepada kita, akan ada tuntutan terhadap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini dengan adanya kehidupan berikutnya. Lantas sebagai orang ateis, solusi apa yang Anda harus berikan? Ya, kalau untuk soal itu mah Bang, saya nggak bisa ikut terlibat lebih jauh ya. Takutnya nanti saya jadi ikut campur dengan urusan yang bukan hak saya gitu. Intinya kalau memang parameternya itu harus sesuai dengan apa yang dirasakan oleh almarhum Joshua sebelum meninggal, ya itu harus dilakukan juga kepada si Sambo biar adil gitu. Dan untuk hukuman yang diterima si Sambo sekarang, yaitu hukuman seumur hidup sih, itu betul-betul tidak adil sih kalau menurut saya. Iya, tidak adil. Nah, itu dia makanya setelah kehidupan Sambo berakhir, apakah berakhir begitu saja? Nah, Anda kan orang yang mengedepankan logika nih. Kalau berakhir dan kebenaran yang Anda paparkan itu adalah absolut, mutlak, harus seperti itu. Dan ketika Sambo membunuh, lalu kemudian dia hanya dipenjara, maka kebenaran yang Anda uraikan ini adalah mutlak, tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Maka boleh tidak kemudian orang melakukan hal yang sama seperti yang Sambo lakukan terhadap siapapun yang dia tidak suka? Boleh tidak itu? Ya tentu tidak lah, itu kan udah melanggar hak asasi yang luar biasa itu Bang Zum. Iya betul Bung, ini sudah melanggar hak asasi. Tapi yang memperjuangkan hak asasi itu setelah diperjuangkan, didudukkan perkara hak asasi ini, apakah kemudian Joshua mendapatkan keadilan? Ini sudah hak asasi yang berbicara. Apakah keadilan berlaku kepada Joshua? Karena saya melihat hak asasi manusia ketika diperjuangkan tidak memberikan apapun hak positif atau hak yang yang kemudian membenarkan dan tidak memberikan satu tempat atau ruang kepada Joshua untuk merasakan haknya dia sebagai manusia. Anda hanya membawa hak asasi manusia, tapi hak asasi manusia tidak mampu menolong Joshua. Apa artinya hak asasi manusia diperjuangkan kalau Joshua tidak mendapatkan perlakuan adil? Oh, hak asasi manusianya Sambo juga harus dibunuh dengan tembakan yang sama. Tapi apakah kemudian itu bisa memberikan satu ruang kepada Joshua untuk merasakan sisa-sisa hidupnya yang harusnya beliau masih hidup sampai 30 tahun ke depan. Beliau masih bisa tidur, berpelukan, makan bersama dengan ayah ibunya. Bahkan beliau masih bisa beristri, punya anak dan seterusnya. Apakah itu bisa terbayar dengan tembakan 5 peluru, 6 peluru kepada Sambo? Berarti hak asasi manusia tidak hadir. Lalu berakhir begitu aja. Kalau itu endingnya, itu kebenaran absolut, ya sudah, silakan aja kita saling bunuh-bunuhan. Toh tidak ada kehidupan lagi setelah ini. Iya kan? Kalau kebenaran absolut sih tidak ada selain di dogma. Ya itu dia, makanya gue bilang, mari aja kita bunuh-bunuhan. Kok toh tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi kehidupan setelah ini. Gak usah kita nuntut keadilan. Untuk apa? Nah sekarang itu poin pertama. Poin kedua, sekiranya tidak ada kehidupan lagi setelah hidup ini, selesai kita. Tapi faktanya Bung, Anda bisa merasakan hidup tenang, disekelilingi oleh orang-orang yang beragama. Mati sudah kita tak ada lagi kehidupan. Tapi orang-orang beragama menyediakan ruang kepada Anda untuk hidup tenang di tengah-tengah mereka. Itu keuntungannya.
Orang beragama, umat Islam takut melakukan persinahan karena ada tuntunan. Takut melakukan pembunuhan, ada tuntunan dalam kitab sucinya. Takut ini karena ada tuntunan, ada ancaman api neraka dalam kitab sucinya. Mereka kemudian paling tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat manusia itu selayaknya makhluk yang buas yang bisa melakukan apa saja. Mereka direm, mereka dikekang oleh aturan main di dalam kitab suci mereka. Minimal itu. Itu kalau tidak ada kehidupan setelah kehidupan yang ada di atas muka bumi. Sebaliknya, bagaimana kalau misalnya ada kehidupan? Ternyata apa yang Anda pikirkan tidak sesuai dengan apa yang ada di benak saudara. Rupa-rupanya orang beragama itu betul. Ada kehidupan setelah kematian. Apa yang Anda akan lakukan? Menyesal, ya. Ya terserah pendapat masing-masing aja sih Bang. Kalau Abang percaya bahwa kehidupan setelah kematian ada, ya itu hak Abang. Bukan saudaraku, bukan. Ini keadaan kita dalam kehidupan berikutnya. Ternyata kehidupan berikutnya itu ada. Anda yang menolaknya ternyata ada. Saya yang mengimani ada, benar-benar ada. Lalu apa keadaan saudara pada saat itu? Ya kalaupun ada, ya saya siap dengan konsekuensi itu. Penting kan saya sudah belajar dengan ilmu sains yang benar. Kalaupun nanti setelah kematian itu ada kehidupan lagi, ya saya siap menerima konsekuensi yang ada. Berarti Anda tidak adil terhadap diri Anda saja. Anda tidak adil. Anda tidak adil. Ruang terbuka ada. Ilmu pengetahuan tentang agama ada. Teman-teman yang beragama pun ada. Alam semesta ini ada untuk ibadah. Tetapi Anda tidak memberikan izin kepada hidup Anda untuk tunduk kepada aturan itu. Padahal ketika kemudian kehidupan yang Anda bawa ini benar-benar adalah akhir dari segalanya, umat yang beragama juga mengalami hal yang sama. Tapi ketika kehidupan berikut yang ternyata ada kehidupan, umat beragama kemudian melakukan suatu keadaan di mana mereka akan membenarkan kebenaran keyakinannya. Sementara Anda hanya bisa pasrah. Ini bukti bahwa Anda terhadap diri Anda saja Anda tidak adil. Hanya ya sudahlah, kalau ada kehidupan setelah hidup setelah, ya sudahlah. Padahal Anda tahu, orang-orang yang belajar tentang filosofi, tentang filsafat, tentang ilmu kalam, tentang ilmu mantik sekalipun, atau orang yang mengajarkan tentang ateis sekalipun, sains sekalipun, mereka lambat laun percaya akan adanya Tuhan. Konsep yang sudah ditinggalkan oleh mereka baru Anda peluk hari ini. Sementara mereka yang tadinya ateis memahami dan menemukan ilmu tentang sains, justru mereka sudah bertuhan. Bisa saya balik bertanya Bang Zuma? Boleh silakan. Ini kan tadi Abang bilang soal jong atau enggaknya ya. neraka dan surga itu ada atau enggak ya? Iya. Kalau saya balik bertanya gini Bang, Abang sudah hidup di dunia ini dengan mengumpulkan banyak pahala. Siap. Berbuat baik selama hidup, tapi ternyata surga dan neraka itu tidak ada. Kan zong juga Bang. Iya, kan tadi saya sudah menarasikan tadi, Bung. Tadi saya sudah menarasikan, kalau misalnya kami yang beragama, Anda juga tidak beragama, mati tidak ada kehidupan, sama-sama zong. Tapi minimal di dalam kehidupan kami, Anda sudah merasakan Indonesia merdeka oleh karena orang beragama. Oke? Negara kita berasaskan terhadap agama. Anda melakukan satu perbuatan, tindakan, interaksi dengan siapapun di Nusantara ini, dengan orang-orang yang beragama. Minimal jalan raya yang diselesaikan kemudian negara kita, jembatan-jembatan, infrastruktur itu berasal dari setidaknya dana-dana orang-orang yang beragama. Ada uang zakat, ada uang haji yang mereka kumpulkan kemudian dalam agamanya dipakai untuk negara kita. Minimal ada faedahnya, ada manfaatnya. Sama-sama tidak ada kehidupan berikutnya. Oke. Tetapi minimal kami berkarya untuk sesama kami. Agama kami menuntun kami untuk melakukan satu tindakan yang positif. Kami bertuhan. Nah, sebaliknya, bagaimana kalau neraka dan surga itu ada? Apa yang Anda lakukan? Anda mengatakan, ya pasrah. Itulah bukti bahwa Anda terhadap diri Anda saja tidak adil.
Padahal Anda sudah tahu, Sambo tidak akan mungkin bisa menutup kepedihan, keresahan, kegelisahan yang dialami oleh keluarga daripada Joshua. Joshua tidak akan mungkin kemudian bisa merasa tenang dengan dia tidak diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itulah kemudian pasti ada kehidupan berikutnya. Pasti, saya yakinkan pasti. Saya yakinkan pasti. Kenapa? Karena bukankah sebab akibat itu pasti adanya terjadi. Contoh, Anda keluar rumah pagi. Apa tujuan Anda keluar rumah? Cari nafkah. Untuk apa Anda mencari nafkah? Kalau ternyata di tanggal 30 akhir bulan hoax, Anda tidak digaji. Untuk apa? Ternyata manfaat Anda bekerja dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, bersungut-sungut Anda, bersusah payah Anda, mandi keringat, mengucurkan air mata. Ternyata ada hasil yang Anda inginkan. Apa itu? Buah dari pekerjaan saudara selama 29 hari. Apa itu? Kenikmatan, gaji. Untuk apa Anda bekerja? Kalau tidak ada di ujung hidup Anda itu buah yang Anda ingin dapatkan. Untuk apa? Untuk apa di bulan September ini Anda bersusah payah mencari nafkah, kalau ternyata di akhir bulan September Anda tidak digaji? Buat apa? Sia-sia aja Anda bekerja. Itulah kehidupan di bumi ini. Orang bersusah payah beribadah, mereka menginginkan ada upah dari tindakan yang dilakukan oleh jasad dan rohani mereka. Anda hidup seperti hewan. Hewan, kambing, domba, sapi, monyet, guguk, mereka tidak bekerja, hidup apa adanya, karena mereka tidak menunggu gaji. Oh, 30 hari saya bekerja. Bahkan kuda yang dipakai, sapi perah yang dipakai untuk bekerja oleh manusia tidak pernah mimpi untuk mendapatkan upah, tidak pernah menghayal akan mendapatkan upah. Kenapa? Logika mereka tidak sampai ke sana. Lah Anda dikasih akal, kenapa Anda tidak gunakan akal itu? Katanya akal yang menolak agama. Salah. Anda menggunakan akal Anda untuk mematikan ketuhanan itu. Anda menggunakan akal untuk mematikan, sementara Tuhan dideteksi dengan akal. Tapi akal Anda justru Anda gunakan untuk mematikan Tuhan. Sekarang apa bedanya Anda dengan mohon maaf ini, apa bedanya Anda dengan monyet? Monyet tidak pernah berpikir akan adanya kehidupan berikutnya. Bedanya adalah Anda hidup nipu diri sendiri. Itu aja. Monyet jujur dalam hidupnya, Anda tidak. Kenapa saya katakan tidak? Anda tidak mengakui adanya kehidupan berikutnya, tapi Anda mencari nafkah untuk mendapatkan upah di hari-hari berikut. Anda munafik berarti. Munafiknya terhadap diri Anda sendiri. Anda bekerja. Bahkan Anda kalau Anda belum bekerja, apa yang Anda lakukan? Mencari kerja. Bawa berkas ke perusahaan demi ke perusahaan. Dari pintu ke pintu Anda ketok pintu. Masukkan lamaran. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil. Dari apa? Dari pekerjaan, dari tenaga, dari semangat yang Anda punya, dari ijazah yang Anda punya. Bagaimana betapa kecewanya Anda punya ijazah, tidak ada perusahaan yang menerima Anda kerja. Begitulah betapa kecewanya Anda kelak di kehidupan berikutnya. Anda ternyata tidak melakukan pekerjaan penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Kasihan kan? Kasihan. Kasihan. Oh, Anda akan mengatakan, oh saya bekerja karena tuntunan jasadku. Saya bekerja karena tuntunan jasmaniku. Bung, betapa banyak orang yang bergeliman harta. Betapa banyak orang yang punya jabatan tinggi. Bahagiakah mereka? Tidak. Tidak bahagia mereka. Kenapa? Karena sebenarnya kebahagiaan itu didapatkan di dalam hati, kesenangan batin. Ketika kemudian batin kita itu tersentuh dimensi ketuhanan. Kamu lihat, saudara lihat orang-orang Islam itu. Mereka kebanyakan di Indonesia kita ini, Anda boleh lihat, mereka yang miskin, mereka yang rendah pendidikan. Mungkin Anda bisa menilainya seperti itu. Tapi Anda lihat betapa mereka beruntun setiap hari 5 kali sehari, berjalan dengan indahnya, dengan rapinya ke tempat ibadah mereka. Pulang dari tempat ibadah, wajah mereka bersinar, bercahaya. Ada kepuasan batin. Dibandingkan Anda
Dompet tebal, harta banyak, tapi gundah gulana. Hidup segan mati pun tak mau. Mau hidup entah apa tujuannya. Mau mati juga tidak ada tujuannya. Subhanallah. Tapi kalau kami orang beragama, meskipun hidup sederhana, tetapi kami punya Tuhan. Anda hidup bergelimang harta, tapi tidak punya Tuhan. Apa artinya? Itu kalau bergelimang harta. Kalau sudah susah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Susah di kehidupan dunia, susah lagi di kehidupan akhirat. Coba Anda lihat orang yang hamil, Bung. Orang yang hamil itu, dia berada dalam alam rahim. Rahimnya kecil, tangannya tidak berdaya, kakinya tidak berdaya. Bahkan untuk sekedar memasukkan makanan yang dibutuhkan tubuhnya pun masih butuh daripada aliran nutrisi dari ibunya. Ini dalam rahim. Apakah mereka mati? Tidak. Mereka hidup. Apakah mereka tahu apa yang terjadi setelah dalam rahim? Tidak. Mereka nggak tahu. Kenapa? Mereka berada pada dimensi yang kecil. Mereka berada pada alam yang kecil. Tetapi mereka ada dan mereka hidup. Mereka tidak tahu alam dunia ini besar, luas. Mereka tak tahu. Tapi orang yang sudah ada di alam dunia tahu bahwa yang ada di dalam rahim itu akan keluar sebentar. Tapi orang yang ada di dalam rahim tidak pernah berpikir akan keluar sebentar dari rahim. Begitulah kita di alam dunia ini. Orang yang sudah di alam barzah, alam kubur tahu bahwa kita ini akan datang ke tempat dia. Itu adalah satu keadaan. Apakah Anda tidak pernah melihat makam? Tidak pernah lihat orang meninggal? Pernah kan? Begitulah orang yang lahir, keluar dari janin. Tadi di awal saya membahas Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Alastu birabbikum. Apakah kamu bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Orang yang ada di dalam rahim mengatakan, ya aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Keluar ke bumi. Sudah keluar pun belum sadar bahwa aku bukan di rahim lagi, aku sudah di alam yang berbeda. Harusnya kalau kita ukur secara sains, harusnya orang-orang yang ada di dalam rahim itu mengatakan dengan dirinya sendiri, karena dia sudah punya akal, oke? Dia sudah punya otak, dimensi yang digunakan, alat yang digunakan untuk berpikir. Mereka harusnya berpikir, aku di sini hanya 9 bulan. Setelah 9 bulan aku sudah mati. Tidak ada lagi akunya ini. Harusnya mereka berpikir begitu. Tapi ternyata begitu mereka keluar dari rahim, wah, ada kehidupan yang jauh lebih hebat, jauh lebih sempurna, jauh lebih dahsyat. Begitulah kehidupan di bumi. Setelah kehidupan di bumi, kita keluar dari bumi ini, masuk ke alam barzah, ternyata ada kehidupan yang jauh lebih dahsyat. Itu Bang, kalau Anda memikirkan sampai ke sana. Apakah bayi ini sendiri kemudian yang mengadakan dirinya dalam rahim? Tidak. Sama seperti saya menarasikan Anda. Apakah Anda yang menjaga detuk nadi Anda, jantung Anda? Bukan. Dalam keadaan Anda terjaga, bukan Anda yang menjaga jantung Anda. Dalam keadaan Anda tertidur, bukan Anda yang menjaga jantung Anda. Tetapi ada yang mengatur. Kenapa Anda tarik udara? Kenapa Anda menghembuskan napas? Kenapa? Ada apa? Ya ada yang men-setting itu semua. Anda diadakan dalam keadaan seperti itu. Untuk hidup Anda harus keluar masukkan napas. Bukan Anda yang membuat itu, tapi ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Dialah yang kami sebut Tuhan. Nah, Tuhan ini ada. Apakah Tuhan menciptakan kita setelah itu selesai? Tidak mungkin. Tuhan inilah yang akan kemudian meminta pertanggungjawaban kita kelak di hari kehidupan berikutnya. Tapi itu hak prerogatif saudara, mau percaya ataupun tidak. Tugas saya sebagai orang yang beragama, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, hanya mengingatkan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Silakan yang mau beragama Islam silakan, yang mau kufur silakan, yang mau ateis silakan, tidak ada paksaan. Tapi ingat, hari ini bergulir sampai hari esok. Hari esok bergulir sampai lusa. Lusa bergulir terus menerus sampai pada titik akhirnya akan ada kehidupan baru. Layaknya orang yang ada dalam rahim,
Dari bulan pertama, bulan kedua sampai bulan 9. Apakah berakhir? Akan ada kehidupan berikutnya. Ya, Anda mau percaya ataupun tidak, semua saya serahkan kepada saudara kembali. Demikian para sahabat, di sini sudah mau maghrib. Saya mohon diri untuk mundur. Mudah-mudahan sebentar malam kita bisa jumpa, dan teman-teman API diingatkan kembali sebentar kita ada rapat, ya, rapat di pukul 19.00. Kiranya teman-teman bisa hadir untuk saling menguatkan program kerja kita. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zuma. 19-nya WIB ya Gurunda? Ya, dia WIB. Oke. Jadi terakhir dari saya untuk Anda yang bernama Hoak, ini bukan nama asli Anda. Kan Bang Andi belum maghrib. Enggak, ini enggak disimpulkan. Ini bukan nama asli Anda juga. Terus kemudian tadi bahwa ateis itu adalah orang yang paling nista derajatnya yang ada di muka bumi. Kenapa sombong, angkuh, tapi tidak pakai akalnya dan tidak bisa menunjukkan akalnya? Kenapa hal-hal yang di depan matanya nyata itu dia percayai, padahal dia nggak tahu sumber yang dia percaya itu bersumber dari mana. Dia bisa menghirup udara segar, dia bisa menikmati buah yang ada di pohon, dia bisa makan sayuran, tapi dia nggak percaya. Siapa yang menghidupkan ini semua? Dia punya rambut, dia punya hidung, dia punya gigi yang tidak bertumbuh. Dia tidak percaya kalau ini ada yang mengatur. Dia punya jantung, sekarang masih bekerja, dan punya segalanya, tapi dia